Episode 1551 Lukisan Gunung dan Sungai. Wang Lin sangat peduli pada orang-orang yang membantunya. Bahkan jika dunia membusuk karena berlalunya waktu, kebaikan King Sui tidak akan hilang. Wang Lin selalu membayar kembali orang-orang yang membantunya. King Sui mengenali Wang Lin sebagai saudara junior lintas generasi karena satu mantra dan telah mengajari Wang Lin mantra lengkap. Dia juga bertindak seperti gunung bagi Wang Lin ketika Wang Lin lemah. Kamu adalah adik laki-lakiku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kalimat itu cukup untuk membuat Wang Lin tetap hangat selama ribuan tahun. Saat itu, Wang Lin harus melarikan diri karena ketakutan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan King Sui. Dia telah membuat keputusan bahwa selama masih ada kesempatan, dia akan pergi ke aliansi kultivasi dan menyelamatkan kakak laki-lakinya. Bai Fan adalah orang asing bagi Wang Lin dan dia tidak mengenali Bai Fan sebagai gurunya. Namun, Wang Lin mengenali King Sui sebagai kakak laki-lakinya di dalam hatinya. Kakak laki-lakinya seumur hidup. Kehidupan King Sui menyedihkan. Hidupnya tidak bahagia. Istrinya telah mati di tangannya dan semua kerabatnya dibunuh olehnya selama kegilaannya. Akhirnya, Bai Fan menyegelnya. Guru yang dia hormati meninggal, tetapi dia tetap hidup karena segel tersebut. Namun, ini membuat King Sui merasa lebih sakit. Ketika ingatannya perlahan bangkit kembali, dia menjadi benar-benar gila. Gila karena kesedihan. Dia menghadapi kehancuran di tahun-tahun awalnya. Dia adalah pangeran dari negara air jernih. Dia dikejar oleh para pembunuh dan, menghadapi kesedihan dan keputusasaan, dia membangunkan alam jinnya. Kemudian dia kembali ke negara air jernih dengan kebencian dan niat membunuh yang mengerikan. Malam itu, sungai darah mengalir di negeri air jernih. Banyak kultivator yang mati. Dia membalas dendam, tapi kegembiraan dalam hidupnya menghilang. Dalam hidupnya, yang dia lakukan hanyalah membunuh. Niat membunuhnya sangat mengejutkan, dan saat dia membunuh, dia memasuki alam surgawi guntur. Di alam surgawi guntur, setelah menghabiskan seluruh hidupnya dalam kesedihan dan pembantaian, dia bertemu dengan gurunya. Ia pun bertemu dengan wanita yang menghangatkan hatinya yang dingin dan tertutup. Demi wanita ini, dia berhenti membantai dan menyerahkan segalanya. Dia akhirnya menjadi dewa surgawi King Sui dari alam surgawi guntur. Dia pikir dia telah menemukan kegembiraan yang telah meninggalkannya selama bertahun-tahun, dan selama hari-hari itu, dia memang sangat bahagia. Namun, semua itu menguap di tengah kegilaannya. Itu seperti bulan yang terpantul di air, terlalu rapuh. Dia secara pribadi membunuh istrinya, dan darahnya yang penuh kasih sayang mengalir ke wajahnya. Darah itu menyebabkan jiwanya bergetar dan membangunkannya dari kegilaan. Saat dia terbangun, dia melihat istrinya berusaha keras untuk menyentuh wajahnya dengan tangannya. Saat tangannya kehilangan seluruh kekuatan dan jatuh, King Sui mengeluarkan raungan paling putus asa dalam hidupnya. Sejak saat itu, tidak ada yang namanya kebahagiaan dalam hidupnya. Raungan yang datang dari planet kultivasi menyebabkan Wang Lin gemetar. Ketenangan di matanya runtuh, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Kegembiraan muncul di matanya. King Sui belum mati. Meski aumannya dipenuhi kegilaan dan pembantaian, Wang Lin mulai tertawa. Tawanya dipenuhi kegembiraan karena dia tahu King Sui belum mati. Selama King Sui belum mati, maka Wang Lin yakin dia bisa membuat kakak senior King Sui mendapatkan kembali kewarasannya. Naga hitam Joss Flame terkena raungan dari King Sui saat ia menyerbu menuju planet, membuat tubuhnya bergetar. Ia merasakan niat membunuh dari auman dan esensi pembantaian yang padat. Wang Lin maju selangkah sambil tertawa. Dia meraih naga hitam itu dan melemparkannya ke belakang. Aku akan melepaskanmu. Tetapi jika kamu membunuh satu orang pun di alam dalam, aku akan menghancurkanmu. Tubuh naga hitam itu gemetar dan kemudian menampakkan kegembiraan yang tak terbayangkan. Ia mengangguk ke arah Wang Lin sebelum menghilang tanpa jejak. Sosok Wang Lin memancarkan cahaya keemasan yang mengerikan, dan dengan satu langkah, dia mendekat ke planet ini. Pada saat ini, banyak planet kecil yang membentuk lengan kanan menabrak Wang Lin. Setelah mengetahui bahwa King Sui masih hidup, Wang Lin kehabisan kesabaran. Dia tidak lagi menekan kekuatan penolakan di tubuhnya. Ketika lengannya tiba, cahaya keemasan di tubuhnya menghilang dan 7 bintang emas muncul di antara alisnya. Tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia meninju lengan yang masuk. Gemuruh menggelegar bergema, lalu lengan kanan besar dari planet kultivasi itu runtuh dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke segala arah. Wang Lin berhenti sejenak dan segera pulih. Pada saat ini, lengan kiri planet kultivasi mendekat dan menghantamnya. Enyahlah. Kilatan cahaya keemasan terpancar dari mata Wang Lin saat dia menoleh.
Kilatan guntur emas meletus, dan ditutupi oleh api emas. Itu bertabrakan dengan lengan kiri di planet kultivasi. Terjadi ledakan yang menggelegar dan sejumlah besar retakan muncul di lengan kiri planet tersebut. Api emas menyerbu ke dalam celah, dan saat panas menyebar, lengannya roboh. Seolah-olah tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan Wang Lin dan tekadnya untuk menyelamatkan King Sui. Dengan langkah ketiganya, Wang Lin tiba di atas planet raksasa itu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua itu bersinar dan dia mengangkat tangannya. Tangannya membentuk segel lalu dia menutupnya sebelum membukanya. Saat segel itu muncul, seluruh planet bergetar dan bumi bergerak. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan dua barisan gunung besar perlahan naik. Dari kejauhan, kedua barisan pegunungan ini tampak lurus dan panjangnya puluhan ribu kilometer, sejajar satu sama lain. Mereka tampak seperti dua cabang, dan jika ada gulungan di antara keduanya, akan terlihat seperti lukisan yang tersebar. Lukisan gunung dan sungai, lindungi aliansi. Sebuah suara kuno keluar dari mulut lelaki tua itu. Saat ini, riak muncul di area antara dua gunung. Dari jauh, ini tampak seperti lukisan. Saat lukisan itu muncul, seluruh planet bergetar. Kemudian riak bergema dan tinta mulai beterbangan seolah-olah memiliki jiwa. Ia berkumpul di hadapan lelaki tua itu dan membentuk lukisan hantu yang berukuran lebih dari 100.000 kaki. Lukisan itu menyebar dan menjadi lebih jelas. Itu dipenuhi dengan gunung dan sungai yang menakjubkan. Wang Lin pernah melihat lukisan gunung dan sungai sebelumnya. Keserakahan memiliki layar yang memiliki salinan lukisan gunung dan sungai di atasnya. Hari ini, Wang Lin sedang melihat lukisan gunung dan sungai asli yang merupakan harta karun dari alam surgawi hujan. Saat itu, aliansi kultivasi adalah yang pertama memasuki alam surgawi hujan ketika runtuh, memperoleh banyak harta karun. Sepertinya itu benar. Wang Lin merasakan tekanan yang kuat saat dia melihat lukisan gunung dan sungai. Wang Lin bahkan merasakan Joss Flames di dalam. Tampaknya ada murid Joss Flame di dalam. Lukisan gunung dan sungai membentuk wilayahnya sendiri, dan asal-usulnya tidak diketahui banyak orang. Saat ini, lukisan gunung dan sungai terbuka dan menyebar dengan cepat. Kekuatan isap muncul dan berusaha menarik Wang Lin masuk. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti sedang dimangsa oleh Nether Beast. Ruang itu sendiri seolah terserap oleh lukisan gunung dan sungai. Perasaan akan waktu sepertinya muncul, seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu begitu saja. Pakaian Wang Lin berkibar dan dia mengangkat tangan kanannya saat matanya bersinar keemasan. Saat lukisan gunung dan sungai tersedot, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul di atas Wang Lin dan lukisan itu. Garis-garis pada telapak tangan sangat jelas. Yang lebih mengejutkan lagi adalah cahaya keemasan yang dipancarkan oleh telapak tangan ini dan energi spiritual surgawi yang mengejutkan yang menyebar ke seluruh Brilliant Void. Energi spiritual surgawi ini sangat murni, jauh lebih kuat daripada guntur dan api surgawi yang digunakan Wang Lin sebelumnya. Ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Cetak semangat perang. Cetakan roh perang paling otentik yang digunakan oleh Wang Lin dengan garis keturunan celestialnya. Benda angkasa yang seperti jiwa asal di dalam tubuh Wang Lin melepaskan sejumlah besar energi spiritual surgawi ke lengan kanannya. Hal ini menyebabkan cetakan roh perang dipenuhi dengan lebih banyak energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi murni yang muncul di sistem bintang Brilliant Void sama dengan menjatuhkan setetes air ke dalam minyak mendidih. Saat air masuk ke dalam minyak, ia akan meledak. Sejak lahirnya sistem bintang Brilliant Void, energi spiritual surgawi yang murni belum pernah muncul sebelumnya. Saat cetakan roh perang muncul, energi spiritual surgawi yang murni ini memicu gelombang yang mengerikan. Ini mengejutkan sejumlah orang dan menyebabkan mereka merasa tidak percaya. Di Sungai Panggil, meskipun telah jatuh ke alam luar, ada seorang pria muda tanpa bekas apapun di antara alisnya berjalan dengan ekspresi malas. Ah, di mana tempat yang disebutkan Paman Tuan Ma, kenapa sulit sekali menemukannya? Seharusnya di sini, tapi aku masih belum bisa menemukan pintu masuknya. Gumam pemuda itu, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Perubahan seperti ini belum pernah muncul di wajahnya sejak dia datang ke alam dalam. Ini adalah energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi ini begitu murni sehingga bahkan Paman Guru Ma pun tidak dapat menandinginya. Ini adalah kerajaan surgawi. Siapa ini? Siapa yang turun? Sialan, bagaimana mungkin seorang bangsawan surgawi datang ke sini, bagaimana mereka menemukannya?
Hantu Tuazan yang misterius dan alam surgawi kuno yang mulia juga dikejutkan oleh energi spiritual surgawi ini. Episode 1552 Apa katamu? Di sistem bintang seluruh langit, alam surgawi guntur yang hampir hancur kini berada dalam reruntuhan. Tidak ada jejak makhluk hidup di sana. Akan ada kilatan retakan spasial yang berkedip dan menghilang. Itu seperti pecahan yang tersapu angin. Master Flamespark telah merampas sebagian besar benua di alam surgawi guntur. Yang tersisa hanyalah bebatuan tak beraturan yang perlahan melayang melintasi dunia yang rusak ini. Di kedalaman alam surgawi guntur yang hancur, ada lingkaran cahaya. Lingkaran ini lebarnya hampir 10.000 kaki dan tampak seperti bola cahaya. Di dalamnya, terlihat gubuk rumput yang dikelilingi beberapa bunga dan tanaman. Di dalam gubuk itu duduk seorang lelaki tua berpakaian hitam. Dia tidak sedang berkultivasi tetapi memegang daun hijau seolah sedang mengamati urat di atasnya. Orang tua ini adalah seorang kultivator yang sangat kuat yang muncul di pertempuran pertama, Hantu Tuazan. Tidak ada yang tahu di mana Hantu Tuazan bersembunyi atau mengira dia bersembunyi di alam surgawi guntur yang runtuh. Hantu Tuazan sedang memegang daun hijau di tangannya dan mengamatinya dengan cermat ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Matanya bersinar, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat sedikit warna emas. Namun, warna emas ini terlalu lemah, hampir tidak berarti. Surga. Pupil mata Hantu Tuazan menyusut dan daun hijau di tangannya roboh. Hantu Tuazan tergerak dan perlahan bangkit. Matanya berbinar seolah dia akan menembus kehampaan dan melihat apa yang menyebabkan perasaan ini. Tatapannya dapat melihat ke seluruh dunia, alam dalam dan luar, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menemukan orang yang memberinya perasaan ini. Mungkinkah itu kerajaan surgawi? Hantu Tuazan terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Dia baru tenang setelah sekian lama. Dia tahu bahwa jika garis keturunan surgawi sejati sangat murni dan mulia, itu akan membuat dia bisa merasakan energi spiritual surgawi tetapi tidak dapat menemukan dari mana asalnya. Ini mantra yang sangat misterius, mantra garis keturunan. Semakin murni garis keturunan celestial, semakin sulit bagi orang lain untuk menemukan celestial itu. Bahkan lokasi umum pun tampak tertutup kabut. Karena hal ini, pemuda dari sungai panggil salah paham dan mengira bahwa makhluk surgawi telah turun. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di markas besar aliansi, dia hanya merasakan energi spiritual surgawi yang mengejutkan datang dari alam dalam. Yang surgawi yang diturunkan memiliki garis keturunan yang sangat murni dan harus memiliki status yang mulia. Namun, tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya peringkat 7 surgawi. Saya pernah memperoleh kekayaan besar dan memenangkan warisan surgawi. Tingkat kultivasi saya saat ini adalah Void Tribulan tahap awal, yang setara dengan bumi surgawi. Jika aku bisa mendapatkan garis keturunannya. Hantu Tuazan merenung dalam hati. Ada tempat lain di alam dalam. Tempat ini adalah daratan yang luas dan langit yang redup. Itu ada di dalam alam dalam, tetapi pada saat yang sama, itu tidak ada. Lebih tepatnya, itu adalah dunia yang tumpang tindih dengan alam dalam tetapi ditempatkan di atas alam dalam. Itu adalah lukisan yang bersembunyi di dalam lukisan. Hanya setelah membuka lukisan pertama barulah seseorang dapat melihat kebenaran di dalamnya. Ada patung dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno yang tak ada habisnya tersebar di area ini. Ini adalah tempat yang dilihat Wang Lin ketika dia menjalani pembalasan ilahi. Itu juga tempat asal pemuda di sungai panggil itu. Ini adalah alam surgawi kuno yang dikabarkan telah menghilang menurut rumor di alam dalam. Ada hampir 10.000 patung di sini, dan tersebar di seluruh area ini. Ada 4 patung di pintu masuk yang jauh lebih besar dari patung lainnya. Dewa kuno tidak memiliki bintang dewa kuno di antara kedua alisnya. Seolah-olah mereka telah diserap oleh seseorang. Melihat lebih dekat, ada lubang yang dalam di antara alis dewa kuno itu. Ada sosok yang diselimuti cahaya keemasan duduk di dalam lubang. Ketiga patung utamanya sama. Energi spiritual surgawi. Sungguh energi spiritual surgawi yang sangat kuat. Jika guru dapat memperolehnya, itu dapat mempercepat kebangkitannya dan memulihkan ingatannya. Sosok emas di dalam patung pertama bergumam sebelum mengangkat tangan kanannya untuk menjangkau dewa kuno. Namun, begitu dia mengangkat tangannya, ada kekuatan aneh dari dewa kuno yang dengan cepat berkumpul di antara alisnya dan berubah menjadi segel aneh. Tangan kanan sosok emas itu menyentuh segel dan terlempar ke belakang. Raungan marah terdengar dari dalam lubang. Di dalam patung kedua, ada sosok emas lainnya, dan dia perlahan berkata, "Sial, jangan buang energi spiritual surgawi lagi. Segel ini telah menjebak kita selama bertahun-tahun,
tapi tidak akan lama lagi kita bisa keluar. Burung Vermilion, kamu pandai membuat rencana. Seberapa besar kemungkinan rencana itu berhasil? Suara muram terdengar dari patung ketiga. Itu tidak akan gagal, dan hasilnya akan segera terlihat. Keempat patung besar ini menyegel 4 jenderal besar Kaisar Surgawi kuno, naga azure, macan putih, burung vermilion, kura-kura hitam. Jika Wang Lin ada di sini dan melihat ini, dia akan terkejut. Pikiran pertamanya adalah jika burung vermilion yang asli disegel di sini, lalu siapa orang yang menyatakan dirinya sebagai burung vermilion generasi pertama? Sistem bintang Brilliant Void, markas besar aliansi. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke langit dan jejak telapak tangan raksasa turun ke atas lukisan gunung dan sungai. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia serius. Ketika Master Long Pan baru saja terbangun, dia hanya berada di tahap Nirvana Void, sehingga Wang Lin mampu mematahkan kedua tangannya. Namun, ketika lukisan gunung dan hujan muncul, Master Long Pan, yang telah menyatu dengan planet ini, memancarkan aura kuat dari seorang kultivator Spirit Void tingkat menengah. Dengan Joss Flames dari lukisan gunung dan sungai, auranya menjadi semakin kokoh dan nyata. Wang Lin tidak terkejut bahwa Master Long Pan adalah kultivator langkah ketiga dengan Joss Flames. Dia adalah guru-guru Zhongxuan dan pernah hidup sebelum alam surgawi runtuh. Dia berada di generasi yang sama dengan penguasa alam tertutup sebelumnya. Sebelum 4 alam surgawi runtuh, mereka digunakan untuk menghasilkan Joss Flames. Master Long Pan pasti memperoleh kekayaan besar selama waktu itu. Meskipun tidak diketahui kapan dia harus menyatu dengan planet ini, dia pasti sangat kuat. Spirit Void tahap pertengahan. Wang Lin diam-diam merenung dan matanya bersinar. Meskipun sepertinya dia dengan mudah membunuh guru terhormat Tian Zhao, sebenarnya, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya sambil mengabaikan konsekuensi dari kekuatan penolakan. Itu sudah menjadi batasnya. Konsekuensinya sangat serius dan penolakan tersebut sangat sulit untuk diredam. Itu mengamuk di sekujur tubuhnya, membuatnya merasa tubuhnya seperti akan roboh. Meskipun orang lain tidak bisa melihatnya, Wang Lin bertahan dengan pahit. Pada saat ini, menghadapi kultivator Spirit Void tahap pertengahan, Wang Lin tidak percaya diri. Itu sebabnya dia mempertaruhkan segalanya dan menggunakan War Spirit Print. Menggunakan War Spirit Print adalah kedua kalinya Wang Lin menggunakan kekuatan penuhnya tanpa mempedulikan kekuatan penolakan. Semua energi spiritual celestial di dalam dirinya telah meletus dan kekuatan penolakan mengamuk di seluruh tubuhnya. Pembuluh darah di bawah bajunya membengkak dan terlihat jelas. Namun, Wang Lin tidak peduli tentang ini, dia datang ke sini untuk menyelamatkan King Sui. Wang Lin akan menyelamatkan King Sui bagaimanapun caranya. Ekspresi Wang Lin sangat tajam dan dia mengambil langkah maju. Dia kemudian menurunkan tangan kanannya dan suara gemuruh bergema. Setelah menyerap begitu banyak energi spiritual surgawi, cetakan roh perang telah menjadi mantra surgawi yang nyata. Gemuruh yang menggelegar sangat menggemparkan. Ada banyak riak di sekitar telapak tangan saat mendekati lukisan gunung dan sungai. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Telapak tangan itu sepertinya akan merobek lukisan gunung dan sungai sebelum akhirnya terpisah. Saat ini, riak di sekitar telapak tangan menyentuh lukisan gunung dan sungai. Kekuatan hisap dari lukisan gunung dan sungai meningkat dan menyebabkan riak-riaknya terdistorsi. Saat riaknya berubah, telapak tangan raksasa menyentuh lukisan gunung dan sungai. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia dan berubah menjadi dampak kuat yang tersebar ke segala arah. Tubuh Wang Lin gemetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mundur beberapa langkah dan kekuatan penolakan di dalam tubuhnya dengan cepat meletus. Itu mengamuk di dalam tubuhnya. Benda langit yang menyerupai jiwa asalnya dengan panik menyerang dagingnya. Dagingnya juga meletus dalam upaya menghancurkan benda angkasa. Benturan kedua kekuatan tersebut menyebabkan suara robekan keluar dari tubuh Wang Lin, membuat tubuhnya seolah-olah akan terbelah dua. Adapun cetakan roh perang, ia mendarat di lukisan gunung dan sungai dan tiba-tiba terkoyak di sudut. Ia masuk ke dalam lukisan dan menghancurkan semua gunung dan sungai di dalamnya. Namun, lukisan gunung dan sungai sangatlah misterius. Saat gunung dan sungai runtuh, mereka dengan cepat digambar ulang ke dalam lukisan. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan raksasa muncul dan sepertinya mulai mempelajari cetakan roh perang. Sesaat kemudian, itu terbentuk dan bertabrakan dengan War Spirit Print milik Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan dunia bergetar. Aura dari lelaki tua di dalam planet ini tampaknya meningkat sekali lagi, mengungkapkan kekuatan mengerikan dari seorang kultivator Spirit Void tahap pertengahan puncak. Siapapun yang menyerang aliansi akan dihancurkan.
Sebuah suara kuno terdengar dan lukisan gunung dan sungai yang terkoyak dengan cepat pulih. Ini menyebar dan turun menuju Wang Lin. Wang Lin tersenyum marah dan menatap lelaki tua di dalam cahaya putih. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah busur keluar dari tubuhnya. Apa gunanya aliansimu? Alam luar telah menyerbu dan alam dalam sangat menderita. Lautan awan hampir musnah, sungai panggil telah runtuh, seluruh langit memberikan segalanya, dan kekosongan cemerlang sedang berjuang. Tapi muridmu menjadi kekurangan di alam luar dan aliansimu telah diduduki oleh alam luar. Ada juga alam 7 warna yang bersembunyi di sini. Saya adalah penguasa alam tertutup saat ini. Aku datang untuk menghancurkan alam 7 warna dan menyelamatkan kakak laki-lakiku King Sui dan membunuh para kultivator alam luar. Apa hakmu untuk menghentikanku? Apa katamu? Suara kuno itu berhenti sejenak. Episode 1553 Tuan Zhongxuan. Ekspresi lelaki tua di dalam cahaya putih berubah setelah mendengar raungan Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya dan tatapan kunonya menatap Wang Lin. Kamu adalah penguasa alam tertutup. Wang Lin memegang busur dengan tangan kirinya. Tali busurnya aslinya putus, tetapi setelah menyatu dengan Wang Lin, tali itu dipulihkan. Namun, menarik tali busur ini sama dengan menarik urat Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak peduli konsekuensinya saat ini. Meski dia pintar seperti iblis, kepribadiannya tidak berubah. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan mundur. Dia akan menyelamatkan King Sui bagaimanapun caranya. Tangan kanan Wang Lin meraih tali busur. Hal ini menyebabkan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Dia meraung dan menarik tali busurnya kembali. Setelah tali busur ditarik, Wang Lin merasakan setiap urat di tubuhnya ditarik. Wajahnya menjadi pucat, tapi matanya merah. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan kekuatan penolakan atau tendonnya ditarik. Satu-satunya pemikirannya adalah bagaimana membunuh siapapun yang menghalanginya menyelamatkan King Sui. Kamu bisa bertanya pada muridmu apakah yang aku katakan itu benar atau salah. Kata-kata Wang Lin dingin, dan dia menarik talinya sedikit lagi. Kekuatan di dalam haluan bisa meruntuhkan dunia. Orang tua di dalam cahaya putih melihat busur di tangan Wang Lin dan kebingungan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia terbangun sejak dia tidur, dan dia dibangunkan oleh muridnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya, dia hanya melihat Wang Lin mencoba menghancurkan planet ini. Kata-kata Wang Lin mengguncang pikirannya. Meskipun dia telah tertidur untuk waktu yang lama, dia ingat bahwa dia adalah seorang kultivator alam dalam dan bantuan yang dia terima dari penguasa alam tertutup. Sambil merenung, lelaki tua itu melihat ke bawah ke planet raksasa di bawahnya dan melambaikan tangan kanannya. 3 sosok dikelilingi oleh cahaya putih dan ditarik keluar dari planet ini olehnya. Ketiga sosok itu adalah 3 lelaki tua yang ketakutan. Salah satunya adalah Master Zhongxuan, namun penampilannya telah berubah dari parubaya menjadi seorang lelaki tua. 2 orang di sampingnya adalah 2 ketua-tetua aliansi. Para tetua senior gemetar ketika mereka memandang lelaki tua berpakaian putih itu dengan kagum. Mereka berlutut dan berkata, "Salam, Tetua Agung." "Salam, Guru." Tuan Zhongxuan sangat gugup. Dia ketakutan setelah mendengar semua kata-kata Wang Lin. Dia dengan cepat memikirkan apa yang harus dia katakan. "Guru, masalah ini tidak seperti yang dikatakan junior itu, ini." Dia mengangkat kepalanya sambil gemetar dan mencoba menjelaskan. Namun, Tuan Longpan dengan dingin menatapnya. Hal ini menyebabkan Guru Zhongxuan menelan kata-katanya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak berani berbicara. "Kamu adalah Zhang Xi. Saat kamu tidur, kamu masih anak-anak di bawah bimbinganku." Pandangan Tuan Longpan tertuju pada lelaki tua di sebelah kiri. Benar, juniornya adalah Zhang Xi. Mata lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka Tuan Longpan akan mengingatnya. "Katakan padaku apakah yang dikatakan orang ini benar atau salah." Suara Tuan Longpan tenang, tapi dipenuhi rasa keagungan. Mata Zhang Xi dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan saat dia tanpa sadar menatap Guru Zhongxuan. Sampah yang tidak berguna. Master Longpan mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Sinar cahaya putih keluar dan mendarat di orang tua itu. Lelaki tua itu menjerit dan tubuhnya meledak menjadi daging dan darah yang memerciki Tuan Zhongxuan dan lelaki tua lainnya. Wang Lin dengan dingin memperhatikan. Tangan kanannya menarik tali busurnya sedikit lagi. Setelah membunuh Zhang Xi, Master Longpan memandang Master Zhongxuan, mengungkapkan rasa penyesalan yang kuat. Dia menghela nafas dan meraih sesepuh lainnya. Tetua lainnya menjerit ketakutan saat Master Longpan meletakkan tangannya di kepala tetua itu.
Perasaan ilahi yang kuat menyapu pikiran orang tua itu. Ekspresi Tuan Longpan menjadi semakin jelek. Pengkhianat. Kamu punya nyali. Master Longpan meremas tangan kanannya dan lelaki tua itu menjerit sebelum dihancurkan. Wajah Tuan Zongxuan menjadi pucat dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Dia berlutut di tanah karena ketakutan dan suaranya berubah. Guru, kasihanilah. Guru, kasihanilah. Ada alasan untuk ini. Para kultivator alam luar menyerbu dan alam dalam bukanlah tandingannya sama sekali. Bahkan jika muridnya menolak, itu tidak ada gunanya. Murid harus menjaga aliansi. Agar aliansi dapat terus berlanjut, saya harus membuat perjanjian dengan dunia luar. Dewan Kedaulatan Alam Luar telah berjanji untuk melindungi aliansi. Guru, Anda telah tertidur, jadi Anda tidak tahu bahwa hampir 1000 tahun yang lalu, All Heaven melancarkan serangan terhadap aliansi. Aliansi terkoyak dan hanya markas besar aliansi yang dipertahankan. Saat itu, murid mencoba memanggil guru, tetapi guru tidak menjawab. Murid tidak mempunyai perasaan apapun terhadap alam dalam. Jika mereka datang dan menyerang aliansi saya, lalu mengapa aliansi saya tidak dapat membantu para kultivator alam luar? Lagi pula, alam 7 warna ini ditemukan olehmu, guru. Para kultivator alam luar yang muncul dibunuh oleh Anda dan Anda menyegel alam 7 warna. Anda bahkan mendirikan markas besar aliansi di sini untuk menjaga wilayah ini. Anda telah tertidur selama bertahun-tahun, jadi Anda tidak tahu perubahan yang terjadi selama bertahun-tahun. Apa gunanya mati bagi alam dalam? Penguasa alam luar sangatlah kuat. Saya khawatir bahkan guru pun bukan tandingannya. Dengan apa kita bisa menolaknya? Hilangnya alam dalam sudah terjadi, dan Anda tidak dapat mengubahnya, guru. Dengan kekuatan Anda, kami dapat membelot ke alam luar dan memperoleh kekayaan yang sangat besar di sana. Mengapa bekerja keras untuk alam dalam? Anda, Master Longpan memandang Master Zongxuan, dan penyesalan di matanya menjadi semakin kuat. Dia sebenarnya tidak menemukan banyak hal dalam ingatan orang tua itu. Semua yang dia lakukan hanyalah menakuti Tuan Zongxuan. Tuan Zongxuan tidak mengetahui hal ini dan mengatakan semuanya karena ketakutan. Tidak peduli seberapa sering alam dalam bertarung, itu tidak ada hubungannya dengan alam luar. Selama mereka tidak masuk, orang tua ini tidak akan bangun. Naik turunnya aliansi tergantung pada takdir. Orang tua ini membiarkan Anda membentuk aliansi bukan untuk mengendalikan kekosongan cemerlang, tetapi untuk memungkinkan para kultivator kita tumbuh lebih kuat di lingkungan yang kejam ini. Itu semua untuk perang melawan alam luar. Tuan Longpan menghela nafas. Aliansi kultivasi, aliansi kultivasi. Alasan alam luar membuat kesepakatan dengan Anda adalah karena mereka melihat saya di dalam planet ini. Anda juga memberi tahu mereka tentang keberadaan saya dengan imbalan kekayaan besar. Master Longpan memahami muridnya dengan sangat baik. Dia memandang Master Zongxuan yang pucat dan samar-samar melihat masa lalu sebelum ada aliansi kultivasi. Seorang anak pengemis sedang mendaki gunung dengan penuh tekad. Bocah itu membutuhkan waktu 17 hari untuk muncul di hadapannya dengan berlumuran darah. Semua ini karena tubuh ingin berkultivasi. Ada rumor di kampung halamannya bahwa ketika seseorang mendaki gunung, jika ditakdirkan, mereka akan melihat makhluk abadi. Song Er, kamu mengatakan di tahun-tahun awalmu bahwa keinginan terbesarmu adalah menjadi kaya dan kembali ke rumah. Master Longpan mulai mengingat masa lalu, dan suaranya perlahan menjadi lembut. Namun, ekspresinya membuat Master Zongxuan dipenuhi dengan keputusasaan. Tubuhnya gemetar dan dia meraung. Guru, murid awalnya tidak bermaksud membuka segel alam 7 warna. Itu adalah Dewa Langit King Sui yang membantai di sini dan memaksa murid untuk membuka segelnya. Dialah yang membuka alam 7 warna. Murid tidak ada hubungannya dengan itu, dialah pelakunya. Mata Wang Lin menyipit pada guru Zongxuan. Master Flamespark dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan, dan bahkan napasnya menjadi kasar. Master Longpan sepertinya tidak mendengar satupun kata-kata itu. Tatapannya terhadap guru Zongxuan menjadi lebih lembut. Dulu, tubuhmu tidak bagus dan kamu tidak bisa berkultivasi. Guru mengasihani ketabahanmu dan membantu menyehatkan tubuhmu. Saya memperoleh 5 pembuluh darah surgawi untuk tubuh Anda dan memberi Anda tulang Dao. Namun, sekarang, Anda tidak lagi memiliki hati Dao. Master Longpan mengingat masa lalu dan menghela nafas. Dia melambaikan tangan kanannya dan badai putih muncul. Ekspresi Tuan Zongxuan berubah drastis dan dia mundur seperti orang gila. Dia menjerit sedih. Guru, kasihanilah. Guru, jangan bunuh aku. Guru. Murid tahu dia salah, murid mengakui kesalahannya, guru. Dia mundur dengan putus asa.
Saat badai mendekat, dia tersenyum sedih dan menutup matanya. Badai menyelimutinya tetapi tidak menyakitinya. Sebaliknya, itu menariknya ke belakang Master Long Pan dan di luar jangkauan busur Wang Lin. Anda telah melakukan dosa besar dan menimbulkan bencana. Anda juga tidak lagi memiliki hati seorang kultivator alam dalam. Namun, Anda adalah murid saya. Saya memiliki tanggung jawab terhadap dosa murid saya. Guru akan membawa Anda untuk membayar dosa-dosa Anda. Master Long Pan memandang ke arah Master Zhongxuan yang terkejut dan lalu membungkuk ke arah Wang Lin. Penguasa alam tertutup, saya akan bertanggung jawab atas semua dosa yang telah dia lakukan. Dia mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya. Master Long Pan mengeluarkan seteguk energi asal esensi dan ekspresinya menjadi redup. Planet kultivasi di bawahnya langsung berubah menjadi abu-abu. Vegetasi layu, gunung-gunung runtuh, sungai-sungai menguap, dan selokan melebar. Seluruh planet terkoyak. Saat runtuh, helaian gas putih keluar dan memasuki tubuh Master Long Pan. Pada saat yang sama, api ethereal mulai menyala di dalam tubuhnya. Aku akan memotong vitalitasku, dan sebagai gantinya aku akan membakar jiwa asalku untuk memungkinkanku mencapai kekuatan Arcane Void tahap awal. Aku akan membunuh semua kultivator alam luar di alam dalam. Hancurkan 7 yang tersisa. Alam berwarna, dan ambil kembali sungai yang dipanggil sebagai ganti nyawa Tuan Zhongxuan. Tuan Long Pan menggenggam tangannya pada Wang Lin sebelum dia menatap Tuan Zhongxuan dengan tatapan lembut. Guru Zhongxuan menjadi sadar dan terus-menerus bersujud di tanah. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa dan rasa penyesalan yang kuat. Ayo pergi. Tuan Long Pan menghela nafas. Dia membawa Master Zhongxuan dan berjalan ke kejauhan. Saya memahami murid saya, dia selalu mempersiapkan kedua tujuan. Alasan Dewa Langit King Sui baik-baik saja adalah karena dia melakukan ini demi kelangsungan hidupnya sendiri. Saat suaranya bergema, badai putih melesat menuju celah spasial yang berdarah. Suara retakan bergema dan lampu merah runtuh, menampakkan cahaya 7 warna. King Sui ada di sana. Episode 1554 Kura-kura Hitam. Tuan Flamespark, masalah masa lalu tidak seperti yang Anda pikirkan. Tuan Zhongxuan dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan terhadap gurunya. Saat dia pergi, dia kembali menatap Master Flamespark dengan ekspresi yang rumit. Tidak ada angin di antara bintang-bintang, dan kalaupun ada, itu akan diciptakan oleh mantra. Badai yang diciptakan Master Long Pan menghancurkan lampu merah dan melepaskan semua segelnya, sehingga alam 7 warna muncul dengan jelas di hadapan Wang Lin. Saat cahaya 7 warna bersinar dari celah tersebut, raungan kegilaan keluar dari dalam. Itu adalah auman seperti binatang yang dipenuhi dengan rasa haus darah dan niat membunuh. Mendengarkan raungan ini, Wang Lin menjadi tenang. Dia diam-diam melihat ke celah 7 warna, dan setelah sekian lama, dia kembali menatap Master Flamespark. Tatapan Master Flamespark masih tertuju pada tempat Master Zhongxuan pergi. Kebencian di matanya sangat kuat. Wang Lin tidak mengetahui balas dendam antara Master Flamespark dan Master Zhongxuan. Namun, melihat bagaimana Master Flamespark melakukan segala yang dia bisa untuk melancarkan serangan terhadap aliansi setelah melarikan diri ke All Heaven, jelas sekali bahwa balas dendam ini sedalam lautan. Saya tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu kekuatan kebencian, itu cukup membuat orang gila. Master Flamespark diam-diam merenung, dan setelah sekian lama, dia menarik pandangannya. Dia kemudian menggenggam tangannya dan berbisik, masalah antara junior dan Master Zhongxuan bersifat pribadi, jadi penguasa alam tertutup tidak perlu khawatir. Situasi keseluruhan lebih penting, junior memahami hal ini. Jika pada akhir perang ini junior mati, maka masalah ini akan selesai, dan sama saja jika dia mati. Namun, jika pada akhirnya kita berdua masih hidup, maka inilah saatnya junior membalas dendam. Master Flamespark menyembunyikan kebencian di matanya. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun dan tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi saat itu. Dia awalnya berteman baik dengan Master Zhongxuan. Itu juga karena Master Zhongxuan sehingga dia dan rekan Dao-nya bergabung dengan aliansi. Mereka bertiga sering berdebat tentang Dao, dan dia begitu tercerahkan oleh wawasan guru Zhongxuan sehingga dia bersedia untuk mematuhinya. Master Zhongxuan juga sangat sopan, dan keduanya adalah teman baik. Awalnya hubungan mereka seperti air, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi seperti anggur yang berkualitas. Namun, semua ini berubah karena satu hal. Master Flamespark seringkali terbangun dari kultivasinya dengan ingatan yang terukir di benaknya terulang kembali.
Setiap saat, dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan kemarahan dan penghinaan. Dia tidak ingin mengingatnya, tapi kenangan itu terpatri dalam di benaknya, menjadi duri di hatinya. Duri ini terkubur jauh di dalam dirinya dan mulai membusuk. Itu telah merusak daging dan darahnya dan menjadi rasa sakit yang abadi. Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu bisa menyerap kekuatan Joss Flame Black Dragon, itu akan menjadi keberuntungan besar bagimu. Sekarang saya akan memasuki alam 7 warna ini. Itu penuh dengan bahaya, jadi jangan ikuti. Master Flamespark mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Wang Lin sebelum pergi. Dia tampak agak kecewa, tua, dan tidak berdaya. Ada sedikit rasa kesepian di sekelilingnya. Baru setelah Master Flamespark pergi, Wang Lin menarik pandangannya. Kebencian antara Master Flamespark dan Master Zhong Xuan jelas melibatkan masalah pribadi mereka. Wang Lin tidak mau menebak, dan dia tidak akan mencobanya. Meski cerita itu terkubur oleh waktu, namun tetap saja menyakitkan, seperti air yang mengalir dari telapak tanganmu. Meski sudah hilang, rasa dinginnya masih ada, menutupi kehangatan dan menjalar ke seluruh tubuh. Sambil merenung, Wang Lin berjalan menuju alam 7 warna. Langkahnya tidak cepat, tapi setiap langkahnya penuh dengan tekad. Dia tidak berbalik atau ragu-ragu, dan dengan 3 langkah, dia memasuki alam 7 warna kedua dalam hidupnya. Cahaya 7 warna memenuhi dunia ini dan terpantul di tanah. Sekilas, sangat indah dan mudah untuk kehilangan diri sendiri. 7 warna, seperti pelangi. Wang Lin melayang di langit alam 7 warna dan mengamati. Ini tidak sama dengan alam 7 warna yang dia masuki sebelumnya. Meski ada gunung di mana-mana, sepertinya membentuk formasi besar. Formasi ini terdiri dari hampir 100.000 gunung. Itu mengeluarkan aura yang kuat. Setiap gunung adalah bagian dari formasi. Semakin dalam gunung, semakin megah gunung itu. Gunung di bagian terdalam menembus langit dan diselimuti awan 7 warna. Hanya separuh gunung yang terungkap di luar awan 7 warna. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada seorang kultivator yang duduk di puncak setiap 100.000 gunung. Mereka tidak berkultivasi tetapi melolong kesakitan. Suara-suara melolong menyatu membentuk tangisan sedih yang bergema di seluruh langit dan bumi. Raungan ini tidak bisa terdengar di luar alam 7 warna, tapi akan langsung masuk ke dalam pikiranmu jika kamu berada di dalam. Itu adalah tangisan 100.000 hantu. Itu sangat kuat, bisa mengguncang dunia itu sendiri. Setiap kultivator memiliki duri tajam yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh mereka. Mereka sepertinya tidak sedang berkultivasi sama sekali, lebih seperti mereka dipaksa dalam posisi ini dengan duri yang memenjarakan mereka. Setiap kultivator mengangkat kepala dan mata cekung mereka memandang ke langit saat mereka mengeluarkan tangisan tanpa sadar. Darah segar seolah mengalir tanpa henti dari para kultivator yang menuruni gunung seolah tidak akan pernah kering. Namun darah yang keluar tidak banyak. Hanya ada satu orang di setiap gunung, dan jumlah darah sebanyak itu tidak berarti apa-apa bagi gunung besar itu. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan perjalanan waktu, yang melaluinya darah terus mengalir selama bertahun-tahun. Itu akan berlangsung selama para kultivator yang dipenjara di sana tidak mati dan tubuh mereka terus menghasilkan lebih banyak darah. Asap merah keluar dari setiap gunung dan melesat menuju gunung tertinggi di dalam awan 7 warna. 100.000 gunung, 100.000 kultivator. Setengah dari 100.000 kultivator ini memiliki bekas luka di antara alis mereka. Mereka jelas-jelas adalah kultivator alam luar. Separuh lainnya sepertinya berasal dari aliansi. Tidak diketahui berapa lama mereka berjuang di sini. Bau darah memenuhi alam 7 warna ini dan sepertinya menyatu dengan 7 warna. Hal ini menyebabkan 7 warna yang indah menjadi iblis. Bayangan seperti hantu melayang di antara 100.000 gunung. Mereka menggumamkan kitab suci Dao dari mulut mereka. Ada mayat-mayat yang berjalan di dalam 100.000 gunung dalam kebingungan, tidak bisa keluar. Pakaian mereka compang camping dan mata mereka abu-abu. Wang Lin diam-diam melihat segala sesuatu di hadapannya. Setelah sekian lama, dia perlahan berjalan maju dan memasuki 100.000 gunung. Saat dia mendekat, pembatasan di dalam 100.000 gunung sepertinya terpicu, lalu teriakan tak berujung sepertinya tiba-tiba berhenti. Tatapan setiap kultivator di pegunungan yang awalnya memandang ke langit tiba-tiba beralih ke Wang Lin. Mereka tidak lagi melolong, dan tatapan bingung mereka kini dipenuhi kebencian saat mereka menatap Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar saat tatapan aneh dari 100.000 kultivator mengunci dirinya. Langkahnya terhenti sejenak. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang tercerahkan yang melayang di antara 100.000 gunung tiba-tiba berhenti bergumam. Mata cekung mereka menatap Wang Lin.
Seolah-olah kemunculan Wang Lin telah merusak keseimbangan di sini, atau orang hidup tiba-tiba muncul di antara orang mati. Kedatangannya yang tiba-tiba dirasakan oleh semua kultivator mati di sini. Darah. Darah. Dalam keheningan yang ekstrim ini, isak tangis perlahan menyebar. Itu datang dari salah satu gunung terdekat dengan Wang Lin dan dari mulut seorang kultivator alam luar. Saat suara ini muncul, semakin banyak isak tangis yang muncul. Semua kultivator mengatakan hal yang sama. Darah. Darah. Mata 100.000 kultivator semuanya merah. Mereka tidak lagi waras saat menatap Wang Lin dan menjerit sedih. Tepat pada saat ini, salah satu kultivator di puncak gunung terbatuk-batuk penuh darah. Kabut darah ini menyebar, dan sepertinya ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kabut darahnya. Tak lama kemudian, semakin banyak kultivator yang batuk darah. Kabut darah dengan cepat memenuhi langit di atas 100.000 gunung ini dan berkumpul. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tidak ada lagi keraguan. Dia melangkah maju dan bergerak cukup cepat untuk memecahkan kekosongan. Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin menyerang ke depan. Dia sangat cepat. Sebelum kabut darah benar-benar menyatu, dia sudah berlari cukup jauh. Dia menyerbu menuju kedalaman pegunungan, menuju puncak tertinggi. Dalam sekejap, Wang Lin mendekati gunung tertinggi. Ketika dia mendekat, dia melihat pemandangan yang membuatnya terkesiap. Pada posisi ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa 100.000 gunung tidak terhubung ke bumi tetapi ditahan oleh kura-kura hitam yang membatu. 100.000 gunung ini berada di belakang kura-kura hitam ini. Dapat dikatakan bahwa 100.000 gunung ini bukanlah gunung sama sekali, melainkan pecahan dari kura-kura hitam yang sangat besar ini. Kura-kura hitam cukup besar untuk memenuhi seluruh alam 7 warna. Di kepala kura-kura hitam duduk seorang pria parubaya, namun tubuhnya mengeluarkan aura kuno. Saat dia duduk di sana, dia tidak mengeluarkan jejak kehidupan. Tubuhnya sepertinya terhubung dengan kura-kura hitam, dan ada duri setinggi 3 inci yang mencuat di kepalanya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat duri itu menembus seluruh tubuhnya dan hanya 3 inci saja yang mencuat. Episode 1555 King Sui. Karena orang ini sedang menghadap Wang Lin dapat melihat ekspresinya. Itu dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Seolah-olah dia sangat senang bisa menyerap kekuatan kura-kura hitam ini, tetapi ketika dia paling bersemangat, sesuatu yang mengerikan terjadi, menyebabkan kematiannya. Hal ini menghasilkan ekspresi senang dan terkejut. Wang Lin belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi dia merasa sepertinya dia adalah kaisar ilahi kura-kura hitam yang mengkhianati 4 sekte ilahi dan bergabung dengan aliansi. 4 sekte ilahi dan kaisar ilahi burung vermilion yang lama sangat bingung mengapa kaisar ilahi kura-kura hitam mengkhianati klan mereka dan rela menjadi anjing aliansi. Ketika Wang Lin melihat kura-kura hitam dan pria parubaya, dia menebaknya. Binatang batu kura-kura hitam raksasa ini mirip dengan naga raksasa yang dilihatnya di dalam makam kuno. Aura yang mereka keluarkan sangat mengejutkan. Meski aura ini sudah mati, kekuatannya saat masih hidup mengejutkan Wang Lin. Dia menarik pandangannya dan melangkah maju. Dalam sekejap, dia melesat menuju puncak tertinggi. Kabut darah yang dimuntahkan oleh 100.000 kultivator bergegas menuju Wang Lin dari belakang. Namun, Wang Lin mengabaikan semua ini dan tiba di puncak gunung tertinggi dalam sekejap. Saat dia mendekat, suara gemuruh datang dari atas. Raungan ini menyebabkan segala sesuatu di dekatnya bergetar dan pakaian Wang Lin berkibar. Bahkan awan 7 warna pun terlepas karena raungan ini dan terdorong mundur sedikit. Hal ini menyebabkan puncak gunung terkena tatapan Wang Lin. Dengan satu tatapan, kegilaan muncul di mata Wang Lin. Dia melihat King Sui. Di puncak gunung, seorang pria kurus dengan ekspresi garang dipaku ke gunung dengan 9 duri. 9 duri ini memancarkan cahaya 7 warna, tapi itu bukanlah paku 7 warna. Pria dengan ekspresi galak ini adalah King Sui. Meski begitu, penampilannya telah banyak berubah. Dia telah kehilangan keanggunan yang dia miliki sebelumnya dan rambutnya berantakan sementara matanya merah karena kegilaan dan niat membunuh, tetapi Wang Lin masih mengenalinya sebagai kakak senior King Sui. Raungan sepertinya keluar tanpa henti dari mulut King Sui. Dia sepertinya berusaha meruntuhkan 9 duri di tubuhnya, tapi dia tidak bisa, jadi dia hanya bisa mengaum dengan keras. Bunuh, 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 bunuh. Bunuh kalian semua, bunuh semuanya. Membunuh. Suara terdistorsi dan serak keluar dari mulut King Sui. Ada benda lain di hadapannya. Itu adalah jari telunjuk 7 warna sepanjang 100 kaki yang sepertinya muncul entah dari mana. Jaraknya 3 inci dari dahi King Sui, menunjuk ke arahnya.
Tampaknya sudah ada sejak lama. Benang merah sepertinya keluar dari sela-sela alis King Sui dan diserap oleh jari. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia samar-samar merasa bahwa 100.000 gunung ini tidak sederhana. Formasi ini memainkan peran khusus, dan King Sui adalah langit bagi formasi ini. Kura-kura hitam yang membatu, 100.000 formasi gunung, 100.000 kultivator mati dengan darah mereka terkondensasi menjadi kebencian dan diubah menjadi niat membunuh. Formasi apa ini? Wang Lin diam-diam merenung saat dia mendekat. Dalam sekejap, dia memasuki celah antara awan 7 warna dan berjarak kurang dari 1.000 kaki dari King Sui. Namun, saat dia mendekat, King Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya dan hanya mata merahnya yang terlihat. Dia menatap Wang Lin dan meraung seperti orang gila. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku akan membunuh segalanya, membunuh kalian semua, membunuh sampai tidak ada lagi yang tersisa, membunuh semua makhluk hidup. Raungan ini mengandung niat membunuh yang mengejutkan. Wang Lin berada dalam jarak 1.000 kaki, jadi dia menerima pukulan terberat dari pasukan tersebut. Niat membunuh ini cukup kuat untuk menghancurkan hati Dao seseorang. Itu seperti alam Ji, yang dapat menembus pikiranmu dan membunuhmu karena ketakutan. Mata Wang Lin menunjukkan kesedihan. Dia samar-samar menebak beberapa hal, tapi masih ada hal yang tidak dia mengerti. Pada saat ini dia bergerak maju meskipun ada niat membunuh dari King Sui. 1.000 kaki, 800 kaki, 600 kaki, hingga 300 kaki. Ketika Wang Lin berada dalam jarak 300 kaki dari King Sui menatap Wang Lin, dan tubuhnya meronta. Murid King Sui tiba-tiba menyusut dan sambaran petir merah keluar. Petir merah ini adalah alam Ji miliknya. Saat dia meraung, kilat merah melesat ke arah Wang Lin. Jaraknya terlalu dekat, jadi pencahayaannya langsung padam. Niat membunuh yang sangat kuat muncul dari petir bersama dengan kekuatan esensi. Inilah esensi pembantaian. Gemuruh menggelegar bergema. Saat petir mendekat, Wang Lin membentuk segel dan melambaikan tangannya. Petir merah menyentuh tangannya dan roboh. Wang Lin merasakan tangannya mati rasa, dan kekuatan alam Ji memasuki tubuhnya. Dia bisa merasakannya mencoba menghancurkan pikirannya, tapi dia dengan cepat menekannya. Saat dia hendak mendekat, King Sui membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan paling kuat sejak Wang Lin memasuki tempat ini. Saat raungan ini bergemuruh, esensi pembantaian di dalamnya mencapai tingkat yang mengerikan. Saat dia meraung, bayangan darah muncul di hadapan King Sui. Ini adalah kepala raksasa, dan ia berlari ke arah Wang Lin saat ia membuka mulutnya. Bahkan ekspresi Wang Lin berubah saat menghadapi aura pembantaian ini. Aura ini sangat kuat, cukup untuk mengguncang tubuhnya dan membuatnya merasakan krisis. Api emas dari mata kirinya dan guntur emas dari mata kanannya terbang bersamaan dan bertabrakan dengan bayangan darah. Terdengar suara gemuruh dan darah mengalir dari sudut mulutnya, memaksa mereka mundur. Namun, dia masih menatap King Sui, dan kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Kakak senior King Sui. Saya Wang Lin, saya adik laki-laki Anda Wang Lin. Wang Lin menggigit bibir bawahnya dan meraung ke arah King Sui yang gila. Bayangan darah menghilang di bawah api emas dan guntur. Dampaknya meniup rambut King Sui ke belakang, memperlihatkan mata dan wajahnya. Hal ini memungkinkan Wang Lin melihat pembuluh darah bengkak di wajah King Sui, dan sepertinya ada sesuatu yang bergerak di dalam. Saat kata-kata Wang Lin bergema, mata King Sui menyipit dan menunjukkan ekspresi menyakitkan. Rasa sakit ini mengandung kesedihan dan rasa putus asa setelah mengetahui suatu rahasia. Jiwaku dirantai pada tubuh kura-kura hitam. Wang Lin, bunuh. Aku. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku akan membunuh semua makhluk hidup. Saat dia sadar, kura-kura hitam yang membatu bergetar dan gas abu-abu muncul. Itu langsung menuju puncak-puncak tertinggi dan bergegas ke tubuh King Sui. Setelah gas abu-abu memasuki tubuhnya, momen kesedihan singkat di King Sui digantikan oleh niat membunuh. Bahkan pidatonya yang sebelumnya penuh kesulitan menjadi deru kegilaan. Kepalanya gemetar, ekspresinya dipenuhi rasa sakit, dan matanya menjadi semakin merah. Ketika dampaknya meniup rambut King Sui, Wang Lin dengan jelas melihat ada duri lain yang berjarak 3 inci dari area antara alis King Sui. Duri ke-10. Duri ini tersembunyi di dalam rambut dan sangat sulit ditemukan. 10 duri. Ini bukan 9 tapi 10. Saya mengerti. Wang Lin dengan cepat mundur. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melihat ke 100.000 gunung di bawahnya, matanya bersinar. 100.000 gunung berubah menjadi 10 duri untuk menyegel tubuh King Sui.
Para kultivator di 100.000 gunung menggunakan darah mereka untuk memberi makan kura-kura hitam dan niat membunuh mereka untuk Mi Qingsui. Kura-kura hitam ini tidak mati tapi tubuh aslinya. Mereka menggunakan tubuh kura-kura hitam untuk menjebak jiwa Qingsui. Tujuan dari semua ini adalah untuk menciptakan esensi pembantaian, atau mungkin benar jika dikatakan kakak senior Qingsui adalah Tungku untuk menciptakan esensi pembantaian. Saya mengerti, Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam mengkhianati 4 sekte ilahi karena aliansi kultivasi berhasil menemukan tubuh kura-kura hitam ini di suatu tempat. Kura-kura hitam ini kemungkinan adalah salah satu dari 4 jenderal besar di bawah Kaisar Surgawi kuno. Itu berisi aura klan kura-kura hitam, dan sebagai keturunannya, Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam harus mengkhianati 4 sekte ilahi. Hanya godaan seperti ini yang cukup baginya untuk menjadi pengkhianat. Saudara senior Qingsui datang ke sini untuk mencari alasan kegilaannya. Dia pasti menemukan sesuatu yang membuatnya menjadi gila lagi. Jari 7 warna itu adalah akar dari semua ini. Gas merah yang diserapnya adalah esensi pembantaian. Wang Lin mundur dan pikirannya bergetar. Dia samar-samar memahami kebenarannya. Saat dia mundur, kabut darah dari 100.000 kultivator mengembun di hadapan Qingsui. Gambar berdarah mulai muncul di dalam kabut merah. Di dalam gambar tersebut, sebuah negara kecil yang fana digulingkan dan seorang pangeran remaja melarikan diri dengan kesedihan. Namun, ada cahaya 7 warna di langit, dengan bayangan 7 warna yang samar-samar. Gambar itu muncul, lalu remaja itu memasuki sebuah sekte dan dipermalukan. Dia berdiri di puncak ketika tubuh lemahnya menjerit. Dia membenci langit, bumi, dan semua kehidupan. Alam Ji telah lahir. Cahaya 7 warna masih ada di langit dan sosok 7 warna itu sepertinya sedang menatap pemuda di bawah. Pikiran Wang Lin terguncang. Ketika dia melihat apa yang terjadi di dalam kabut darah, dia tidak kalah ngeri dibandingkan ketika dia mengetahui tentang 7 juta dunia klan Guntur tersebar. Dia punya spekulasi yang mengerikan. Meningkatkan Dao. N. Episode 1556 Tatapan Aneh. Gambarnya berubah sekali lagi. Remaja itu tumbuh dewasa dan kembali ke negaranya yang hancur. Bulan merah tergantung di langit selama 7 hari dan darah mengalir. Cahaya 7 warna masih ada. Di gambar lain, sungai darah mengalir karena banyak kultivator yang datang dari jauh dibantai. Kemudian pemuda yang sedih itu pergi. Pikiran Wang Lin bergetar saat dia melihat gambar-gambar itu. Dia melihat masa lalu Qingsui, dia melihat Qingsui memasuki alam surgawi, dan dia melihat wajah Qingsui dipenuhi dengan kebahagiaan bukannya niat membunuh. Di sampingnya ada seorang wanita. Wanita itu bukanlah kecantikan mutlak, tapi dia memancarkan rasa kelembutan. Dia memandang Qingsui dan menunjukkan senyuman manis. Di depan mereka berdua ada seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah Bai Fan. Dia memiliki tatapan yang ramah ketika dia melihat keduanya, sepertinya mengatakan sesuatu. Namun, dalam gambar ini, cahaya 7 warna masih samar-samar terlihat di langit. Tatapan acuh tak acuh dari cahaya 7 warna menatap Qingsui. Tatapan ini muncul berkali-kali, dan semakin banyak Wang Lin melihatnya, semakin aneh perasaannya. Seolah-olah seseorang sedang melihat ke cermin pada diri yang lain. Kabut darah melonjak dan gambarnya berubah. Gambaran baru ini merupakan perubahan mengejutkan yang menyebabkan mata Wang Lin menyipit dan dipenuhi kesedihan. Dalam gambar, Qingsui sedang duduk di puncak gunung. Sosok 7 warna di langit tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke bawah. Dengan titik ini, Qingsui tiba-tiba bergetar dan sorot matanya digantikan dengan haus darah dan niat membunuh. Dia mengeluarkan raungan mengejutkan yang bergema di seluruh alam surgawi. Di kejauhan, Bai Fan juga menatap langit dengan ekspresi tidak percaya. Dia samar-samar merasakan sesuatu. Qingsui menjadi gila. Pembantaian yang telah lama terkubur di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus dan turun ke alam surgawi guntur. Wang Lin melihat banyak makhluk surgawi mati karena Qingsui. Dia seperti iblis haus darah yang menjadi semakin gila saat dia membunuh. Kemudian wanita itu muncul di hadapan Qingsui. Matanya dipenuhi kesedihan namun tetap lembut. Dia mati bagi Qingsui, tapi dia menyembunyikan rasa sakitnya dan memandang Qingsui dengan lembut. Dia kemudian mengangkat tangannya yang seperti batu giok untuk mencoba menyentuh wajah kekasihnya tetapi tidak berdaya dan tangannya terjatuh. Dia sepertinya mengatakan sesuatu. Itu adalah apa yang dia katakan dan darah panasnya yang mengalir menyebabkan Qingsui menjadi sadar. Dia mengeluarkan raungan kesedihan yang menggemparkan yang hanya bisa dihasilkan setelah kamu mencapai batas keputusasaanmu. Saat deru kesedihan bergema, gambar itu runtuh. Kabut darah melonjak dan semuanya terulang dari gambar pertama. Ini berlanjut.
Tampaknya ada kekuatan yang akan menggunakan metode kejam ini untuk memaksa King Sui mengingat ingatan ini sehingga dia selalu bisa terjebak dalam pembantaian, kegilaan, dan kesedihannya, menjebaknya dalam siklusnya selamanya. Metode ini menstimulasi King Sui sehingga esensi pembantaian di dalam dirinya akan tumbuh semakin kuat. Wang Lin merasakan empati. Dia samar-samar mengetahui cerita King Sui sebelumnya, tetapi sekarang dia melihatnya sendiri, dia merasa lebih sedih. Dia merasakan kesedihan atas kehidupan King Sui dan berduka atas apa yang harus dihadapi King Sui. Saudara senior King Sui, aku, Wang Lin, akan memberikan segalanya untuk menyelamatkanmu. Wang Lin berbalik dan tidak lagi melihat gambar di dalam kabut darah. Dia menyerang kura-kura hitam yang menjebak King Sui. Kura-kura hitam ini sangat besar, sebesar alam 7 warna. Meski sudah berubah menjadi batu, aura yang dikeluarkannya sangat kuat. Wang Lin jelas bisa merasakan aura yang datang darinya. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa kura-kura hitam ini tidak mati melainkan sedang tidur. Untuk menyelamatkan King Sui, aku harus membebaskan jiwanya. Dengan pemahaman Wang Lin tentang pembatasan, dia telah melihat bahwa kura-kura hitam ini adalah kunci untuk menghancurkan formasi ini. Jika penindasan dari kura-kura hitam pada jiwa King Sui tidak dipatahkan, mustahil untuk menghilangkan 10 duri dari tubuh King Sui. Wang Lin yakin akan hal ini. Wang Lin menyerang ke bawah dan tangan kanannya mengepal. Kekuatan dewa kuno berkumpul di tinjunya, membentuk pukulan hantu yang ditembakkan ke arah kura-kura hitam. Saat pukulan itu muncul, hembusan angin kencang muncul dan mendarat di kura-kura hitam. Kura-kura hitam gemetar, tapi tidak ada kerusakan. Kekuatan rebound yang kuat mendarat di Wang Lin, memaksanya mundur beberapa ratus kaki. Istirahatkan untukku. Mata Wang Lin memerah dan dia meraung sekali lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan melemparkan 10 pukulan lagi. Setiap pukulan berisi kekuatan penuh tubuh dewa kuno bintang 7 miliknya. Pukulan ini berubah menjadi badai dan menghantam kura-kura hitam. Gemuruh menggelegar bergema dan batu kura-kura hitam bergetar, tetapi punggungnya sangat keras. Tidak ada tanda-tanda patah setelah 10 pukulan, tetapi pada saat yang sama, kekuatan rebound yang kuat melesat ke arah Wang Lin. Suara retakan datang dari lengan kanan Wang Lin dan dia terjatuh sejauh 1000 kaki. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya, tapi ekspresinya menjadi lebih ganas. Tepat pada saat ini, ketika gemuruh-gemuruh bergema di seluruh alam 7 warna, desisan teredam datang dari tubuh kura-kura hitam. Tidak dapat didengar oleh telinga, hanya dapat dirasakan oleh pikiran. Ketika desisan muncul, 100.000 kultivator di 100.000 gunung mulai mengaum. Tubuh mereka seolah mendapatkan kembali kebebasannya dan semua duri yang menempel di tubuh mereka tercabut. Darah menyembur kemana-mana dan luka di tubuh mereka langsung sembuh. Dari luar, selain pakaian mereka yang robek, tidak ada tanda-tanda luka. 100.000 kultivator dipenuhi kegilaan saat mereka meraung ke langit. Mereka kemudian menyerang Wang Lin dari segala arah. Mantra yang mereka keluarkan menyelimuti seluruh alam 7 warna. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan api emas keluar dari mata kirinya. Meskipun apinya sekarang berwarna emas, tetap saja api ethereal. Itu melesat ke arah para kultivator yang masuk. Namun, tidak ada api ethereal yang lahir dari 100.000 kultivator ini. Ini hanya berarti satu hal, 100.000 kultivator ini tidak hidup dan sudah lama meninggal. Meskipun mereka tampak hidup, mereka sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan misterius. Meskipun tidak ada api ethereal yang muncul, api surgawi Wang Lin jauh lebih kuat daripada saat pertempuran pertama melawan alam luar di lautan awan. Api menyebar dan guntur emas menyambar ke segala arah. Namun, pada saat ini, 100.000 kultivator meledak sendiri di hadapan api emas dan guntur. Daging dan darahnya mengembun menjadi pedang raksasa. Bila ini terbuat dari daging dan darah, itu dibentuk oleh daging dan darah 100.000 kultivator. Saat diangkat ke langit, ia menghasilkan bayangan raksasa. Dari kejauhan, ada banyak sekali wajah bengkok dan lengan serta kaki yang terpotong-potong di badan pedangnya. Bilahnya dengan cepat menebas Wang Lin saat 100.000 kultivator melolong sedih. Perasaan krisis memenuhi pikiran Wang Lin. Pada saat ini, dia masih bisa mundur dan meninggalkan alam 7 warna, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada King Sui. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia tidak bisa melakukannya. Rasa bangga yang gila muncul di mata Wang Lin. Tangan kanannya mengenai dahinya dan 7 bintang dewa emas kuno mulai berputar dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi dewa kuno setinggi 10.000 kaki. Tubuh Wang Lin bergetar.
Dia jelas merasakan raungan sedih yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh memasuki tubuhnya dari pedangnya. Kekuatan yang kuat juga datang dari pedangnya dan mengguncang tubuhnya. Ini adalah kekuatan fisik 100.000 kultivator yang telah ditingkatkan beberapa kali lipat oleh suatu mantra misterius. Itu cukup untuk melukai Dewa Kuno Bintang 7. Namun, tubuh Wang Lin tidak mundur selangkah pun saat dia menyimpan kekuatan ini di dalam tubuhnya. Dia meraung dan melambaikan tangan kanannya untuk mendorong kembali pedang daging dan darah itu sekali lagi. Kekuatannya masih belum cukup, sekali lagi. Suara Wang Lin bergema. Bilah daging dan darah yang dipantulkan kembali turun sekali lagi. Gemuruh yang menggelegar terus bergema dan bilah daging dan darah secara tak terduga ditebang 100 kali berturut-turut. 100 potongan daging ini berubah menjadi satu bilah yang ingin memotong Wang Lin menjadi dua. Pada saat ini, Wang Lin melepaskan semua kekuatan penolakan dan membiarkan tubuhnya meletus 10 kali lipat kekuatannya saat ini. Perpaduan singkat antara Dewa Kuno dan Surgawi ini memberi Wang Lin kekuatan untuk membunuh kultivasi Spirit Void tahap pertengahan. Beginilah cara dia membunuh guru terhormat Tian Zhao. Gemuruh menggelegar bergema, tubuh Wang Lin bergetar dan dia menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya. Dia menabrak kura-kura hitam, meminjam kekuatan hantaman dari pedang daging dan darah. Wang Lin sangat cepat sehingga dia turun ke kura-kura hitam dalam sekejap. Pada saat ini, Wang Lin berbalik dan kedua tangannya membentuk kepalan yang menabrak batu kura-kura hitam. Istirahatkan untukku. Seluruh alam 7 warna bergetar. Dunia sepertinya akan runtuh. Ketika tinju Wang Lin menghantam batu punggung kura-kura hitam, suara retakan bergema. Episode 1557 menarik duri. 5 retakan halus muncul di punggung batu kura-kura hitam ketika pukulan Wang Lin mendarat. Saat suara retakan bergema, retakan itu menyebar dan banyak cabang muncul. Namun, pada saat ini, gas abu-abu yang dipenuhi aura kematian keluar dari celah dan bergegas menuju Wang Lin. Gas abu-abu ditolak dengan kekuatan yang kuat dan menyembur keluar seperti badai menuju Wang Lin. Namun, Wang Lin telah berjaga-jaga selama ini, jadi saat serangan itu terjadi, dia mundur. Pada saat ini, untaian gas abu-abu terbelah dan terbang menuju Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam di atas kepalanya. Gas abu-abu itu terbang sangat cepat dan memasuki tubuh Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam, menyebabkan dia gemetar seolah-olah dia akan bangkit kembali. Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam dan raungan samar datang dari tubuhnya. Jika itu adalah kultivator lain, mereka akan terkejut dengan hal ini dan akan kesulitan menangani situasi tersebut. Namun, Wang Lin menghabiskan hidupnya di tengah pembantaian dan memiliki pikiran iblis. Sejak pertama kali dia melihat Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam, dia sudah bersiap. Melihat Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam akan bangkit kembali, dia tidak ragu-ragu melambaikan tangan kanannya dan mundur. Saat dia melakukan ini, cahaya darah yang mengerikan menyala. Pedang darah muncul dan terbang menuju Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam dengan kecepatan memecahkan kehampaan. Dalam sekejap, benda itu terbang di lehernya. Tidak ada darah saat kepalanya dipenggal oleh pedang darah. Itu juga menembus duri yang menembus kepala. Gas abu-abu yang memasuki tubuh Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam mengalir keluar dari lehernya setelah kepalanya dipenggal. Raungan samar menjadi raungan sedih, dan saat gas abu-abu keluar, ia menjadi lemah. Tubuh Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam layu dan sejumlah besar gas abu-abu bocor dan akhirnya roboh. Wang Lin dengan tegas menghilangkan ancaman. Saat Wang Lin mundur, bilah daging dan darah turun sekali lagi. Raungan pedang itu sepertinya ingin melahapnya. Saat jatuh, Wang Lin berbalik, memperlihatkan kegilaan di matanya bersama dengan sedikit kebijaksanaan. Tangan kanannya mengepal dan meninju ke arah pedang raksasa itu. Ada ledakan menggelegar dan Wang Lin mundur beberapa puluh kaki. Bilah raksasa itu bergetar dan jeritan datang dari dalamnya saat ribuan jiwa roboh. Ukuran bilahnya sedikit berubah. Wang Lin menyerang segera setelah didorong kembali. Dia mengayunkan tangan kanannya untuk bertabrakan dengan pedang daging dan darah. Gemuruh menggelegar bergema saat pemboman berlanjut dan bilahnya menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, Wang Lin meraung dan menghancurkan pedangnya dengan satu pukulan. Bilahnya hancur berkeping-keping dan seluruh daging dan darahnya berubah menjadi abu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Meski terlihat sederhana, setiap pukulan mengandung kekuatan penuh Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan penolakan dalam diri Wang Lin sangat mengerikan. Dia merasakan sakit yang luar biasa dan darah mengalir keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya. Namun, dia mengabaikan semua itu. Setelah menghancurkan pedang daging dan darah, Wang Lin berbalik dengan tekad.
Dia terbang tinggi ke udara sebelum turun dengan cepat. Meminjam jarak untuk menambah kecepatan, Wang Lin menabrak bagian belakang batu kura-kura hitam seperti meteor. Merusak, merusak, merusak. Raungan Wang Lin bergema dan turunnya sangat cepat, menyebabkan suara melolong. Dalam sekejap, kedua tinjunya mendarat di punggung kura-kura hitam. Tubuh kura-kura batu raksasa itu bergetar dan punggungnya seperti terkoyak. Rekahan dalam jumlah besar muncul dan beberapa bagian langsung roboh. Mata Wang Lin memerah dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah menghancurkan kura-kura hitam sehingga tidak bisa lagi menekan jiwa King Sui. Setelah satu pukulan tidak berhasil, dia melancarkan pukulan lainnya. Pukulan demi pukulan. Wang Lin jatuh seperti orang gila dengan tangannya. Setiap serangan menyebabkan kura-kura hitam bergetar lebih hebat dan retakannya menjadi lebih besar. Saat tinju Wang Lin jatuh, mereka memancarkan cahaya keemasan. Api dan guntur menyatu ke dalam tinjunya, meningkatkan kekuatan penghancurnya. Dalam sekejap, Wang Lin melemparkan lebih dari 100 pukulan. Kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya saat kekuatan penolakan di dalam tubuhnya meletus dengan kekuatan penuh. Rasa sakit yang luar biasa diubah menjadi rasa kegilaan oleh Wang Lin, tekad untuk menyelamatkan King Sui. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang bisa membuat Wang Lin melangkah sejauh ini, dan King Sui adalah salah satunya. Saat ratusan pukulan jatuh, lebih dari separuh punggung kura-kura hitam roboh tetapi belum patah sepenuhnya. Pembuluh darah di wajah Wang Lin membengkak dan dia terbang 10.000 kaki ke langit. Dia lalu menunjuk ke langit. Cetak semangat perang. Langit menjadi gelap dan pohon palem emas raksasa muncul. Riak-riak dari telapak tangan menutupi langit. Saat tangan kanan Wang Lin menekan, jejak telapak tangan menembus dirinya dan turun ke punggung kura-kura hitam. Wang Lin turun dengan telapak tangan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan seolah-olah dia adalah makhluk surgawi. Dia meraung saat dia menghantam ke bawah. Gemuruh menggelegar bergema ketika War Spirit Prince mendarat di punggung kura-kura hitam. Kura-kura hitam bergetar dan bekas telapak tangan muncul di cangkangnya. Semua ujungnya hancur. Tangan kanan Wang Lin menekan punggung kura-kura hitam mengikuti cetakan roh perang. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dan semua sisik pada kura-kura hitam hancur ke segala arah. Kura-kura hitam roboh. Jiwa yang dipenuhi kesedihan terbang keluar dari kura-kura hitam menuju King Sui. Saat ia runtuh, 100.000 duri di punggungnya, termasuk yang digunakan King Sui, semuanya runtuh. Yang King Sui kenakan melayang di tempatnya, tetapi yang tersisa semuanya melesat ke arah Wang Lin. Hampir 100.000 duri tidak lagi tampak seperti gunung melainkan duri sungguhan. Mereka terlalu cepat dan tidak memberi Wang Lin waktu untuk menghindar. Dalam sekejap, mereka menusuk tubuh Wang Lin. Rasa sakit yang luar biasa melanda Wang Lin. Dalam sekejap, dada Wang Lin ditembus duri, dan segera menyusul. Wang Lin segera terbungkus oleh 100.000 duri dan tidak lagi terlihat. Yang bisa dilihat hanyalah bola duri raksasa. Gemuruh perlahan menghilang dan alam 7 warna perlahan menjadi tenang. 100.000 gunung telah lenyap dan hanya gunung King Sui yang tersisa. Itu diselimuti oleh awan 7 warna dan tidak ada suara yang keluar darinya. Di luar gunung, ada bola batu raksasa yang ditutupi duri. Kura-kura hitam tergeletak di tanah dengan punggung patah, namun kepalanya masih melihat ke kejauhan. Ada gas abu-abu samar yang keluar dari punggung yang patah. Namun, jauh di dalam punggungnya, ada pecahan kristal abu-abu yang mengeluarkan kilatan samar. Tampaknya seluruh alam 7 warna telah tenang, namun 15 menit kemudian, serangkaian suara letupan datang dari bola duri. Seolah-olah seseorang sedang mencoba untuk keluar dari bola duri ini dengan tinjunya. Suara letupan menjadi lebih intens dan memecah keheningan alam 7 warna. Sesaat kemudian, sebagian dari bola duri itu runtuh dan kepalan tangan emas muncul. Tinju ini gemetar dan berlumuran darah. Ada banyak duri patah yang menembus jauh ke dalam tangan. Raungan keluar dari dalam bola dan menyebar ke seluruh area. Saat raungan bergema, tinju lain muncul melalui celah tersebut, dan tinju ini juga berlumuran darah. Kedua tangan mencengkeram sisi tubuh dan tanpa ampun merobek bola duri. Suara retakan bergema dan kemudian retakan muncul di bola duri. Sosok yang bahkan rambutnya diwarnai merah darah terungkap. Duri yang tak terhitung jumlahnya mencuat dari setiap bagian sosok ini. Bahkan matanya ditusuk duri yang tak terhitung jumlahnya. Nafas kasar dari sosok tersebut mengakibatkan sejumlah besar gas putih menyembur keluar. Dia sepertinya sedang beristirahat untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah 10 napas, tangan kanannya perlahan meraih duri di matanya dan mencabutnya. Air mata darah mengalir. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan suara gemuruh.
Tangannya meraih bola duri dan merobeknya sekali lagi. Kali ini, dia merobek bola duri itu menjadi dua. Ada duri yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke sosok di dalamnya, dan ketika bola ditarik menjadi dua, beberapa duri tercabut. Darah menyembur kemana-mana. Namun, semakin banyak duri yang patah dan tertinggal di dalam tubuh Wang Lin. Saudara senior King Sui, aku akan menyelamatkanmu. Sebuah suara samar keluar dari mulut Wang Lin setelah raungannya menghilang. Dia melangkah keluar dari bola duri, tapi rasa sakit di tubuhnya hampir tak tertahankan. Ada puluhan ribu duri yang menembus tubuhnya. Setiap langkah menyebabkan darah mengalir dari duri. Tubuh Wang Lin perlahan menyusut dari ukuran 10.000 kaki. Selama proses ini, banyak duri yang roboh, namun sebagian dari setiap duri yang robek tetap berada di dalam tubuhnya seolah-olah itu adalah bagian dari dagingnya dan tidak dapat dikeluarkan. Kakak senior, aku datang. Wang Lin berjalan ke awan 7 warna dengan penglihatannya kabur. Namun, dia masih melihat King Sui yang gemetar, yang rambutnya menutupi wajahnya. Saat darah terus mengalir, Wang Lin perlahan tiba di hadapan King Sui. Dia berhenti 7 inci dari King Sui dan tangan kanannya mengulurkan tangan pada robekan pertama di dada King Sui. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menarik duri itu. Episode 1558 Sosok 7 Warna. Tubuh King Sui bergetar hebat. Duri di dadanya dicabut beberapa inci oleh Wang Lin. Kekuatan isap datang dari lukanya, memegangi duri, dan Wang Lin merasakan kekuatan isap itu. Saat Wang Lin menarik duri itu, aura aneh keluar dari duri itu ke dalam hati Wang Lin. Detak jantung Wang Lin meningkat dan suara detak jantungnya melonjak seperti orang gila. Detak jantungnya menjadi lebih cepat dan segera menjadi rasa sakit yang melanda seluruh tubuhnya. Tepat pada saat ini, suara hantu datang dari belakang Wang Lin. Duri pertama menyegel hatinya. Wang Lin berhenti sejenak. Dia tidak menyadari ada orang di sini sebelumnya, jadi ketika dia mendengar suara ini, pupil matanya menyusut dan dia perlahan berbalik. Gunung tempat King Sui berada melayang di udara dan terpisah dari jari 7 warna. Ketika jiwa King Sui kembali kepadanya, jari 7 warna di depannya telah menghilang dari alam 7 warna ini. Namun, ketika Wang Lin melihat ke belakang, jari 7 warna yang menghilang telah muncul kembali. Cahaya dari jari 7 warna itu sangat lemah, bagi Wang Lin sepertinya jari 7 warna itu runtuh tetapi bukannya menghilang, jari itu malah berubah menjadi sosok 7 warna yang samar-samar. Meskipun sosok ini buram, tatapannya jelas saat melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung saat bintang dewa kunonya berputar dengan cepat. Bintang iblis kuno di mata kanannya juga berputar dengan cepat. Tangan kirinya membentuk segel dan tangan kanannya terlepas dari duri. Sosok 7 warna yang buram itu dengan tenang berkata, "Jangan gugup, kamu bisa terus menyelamatkannya. Aku tidak akan menghentikanmu." Wang Lin tidak santai sama sekali. Dia segera mengenali bahwa sosok 7 warna ini sama dengan yang dia lihat pada gambar di dalam kabut darah. Wang Lin mengerti banyak tentang 7 warna. Dia memiliki patung 7 warna, melihat Daois 7 warna memurnikan roh Dao, dan dia juga melihat Daois 7 warna yang sama dalam ilusi di dalam makam kuno. Melihat sosok 7 warna yang buram, Wang Lin tidak dapat memastikan apakah orang inilah yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Namun aura yang dipancarkan sosok ini sangat tenang. Warisan kuno. Benda langit abadi. 5 esensi. Anda memiliki banyak rahasia di dalam diri Anda. Suara pelan masih terdengar dari sosok 7 warna. Siapa Anda, Yang Mulia? Pikiran Wang Lin bergetar, tapi ekspresinya tidak berubah. Jika orang ini benar-benar seperti yang dia kira, maka tidak mengherankan jika dia mengetahui rahasianya. Salah satu rahasiamu bisa dianggap sebagai kekayaan besar oleh orang lain. Namun, bagiku, rahasia itu tidak berguna untuk saat ini. Sosok 7 warna yang kabur itu menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk King Sui sambil menatap Wang Lin dan berkata, "Kamu dapat melanjutkan, ini adalah kesempatan yang kuberikan padamu. Jika Anda bisa menyelamatkannya, Anda bisa membawanya pergi. Jika tidak bisa, pergilah. Ini satu-satunya kesempatanmu." Tangan kanan Wang Lin berhenti membentuk segel dan dia tidak berbalik sebelum meraih duri di dada King Sui. Saat dia meraihnya, aura hati King Sui mengelilinginya sekali lagi. Saat aura ini menyebar ke sekitar Wang Lin, dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya, tapi dia menekannya. Dia perlahan mencabut duri itu. Semakin dia menarik, semakin banyak rasa sakit yang dirasakan Wang Lin di hatinya, seolah ada tangan yang mencoba menghancurkan hatinya. Untungnya, dia memiliki tubuh dewa kuno, yang memiliki kekuatan pemulihan yang menakjubkan. Saat rasa sakit yang hebat melanda dirinya, dia dengan cepat pulih.
Sosok tujuh warna buram itu memandang ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, tubuh warisan kuno sangat bagus. Saat itu, Ye Mo menyebarkan 3.000 tetes darah untuk mempertahankan warisannya, dan itu tidak sia-sia. Ketika rasa sakit di hati Wang Lin mencapai batasnya, matanya bersinar dan tangan kanannya tanpa ampun mencabut duri pertama. King Sui mengatupkan giginya dan tubuhnya gemetar tetapi tidak mengeluarkan suara. Namun, wajahnya yang tersembunyi di balik rambutnya yang berserakan dipelintir kesakitan. Darah menutupi tubuh King Sui, dan saat darah akan meletus, Wang Lin dengan cepat menutup lukanya. Segelnya menyala dan darahnya perlahan menghilang. Wang Lin diam-diam merenung saat kekuatan penolakan di dalam tubuhnya bergemuruh. Interaksi antara kekuatan Dewa Surgawi dan Dewa Kuno menyebabkan suara gemuruh yang tak ada habisnya datang dari tubuhnya. Duri di luar tubuh Wang Lin runtuh karena kekuatan penolakan ini. Hanya duri-duri yang terkubur jauh di dalam tubuhnya yang tersisa, seolah-olah telah berakar. Saat punggung batu kura-kura hitam hancur dan 100.000 duri melesat ke arah Wang Lin, dia menggunakan perisai cahaya dan bayangan serta berkah Dewa Kuno. Semua ini tersembunyi oleh duri dan tidak dapat dilihat oleh orang luar. Namun, meski begitu, dia tetap tidak bisa menghentikan serangan duri tersebut, hanya menundanya sedikit. Saat Wang Lin berdiri di sana untuk mendapatkan kembali napasnya, rasa sakit di hatinya perlahan hilang. Dia melihat sosok tujuh warna yang buram sebelum tangannya meraih duri yang tertancap di tenggorokan King Sui. Duri kedua ini menyegel ototnya. Murid Wang Lin sedikit menyusut dan dia berkata, saya ingin tahu apa yang dimaksud Yang Mulia dengan 3.000 tetes darah Ye Mo. Sosok tujuh warna itu tampak tertawa sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu bisa mencabut 3 duri, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia tentang Yang Kuno. 1. Wang Lin tidak dapat memahami pikiran dari sosok tujuh warna itu. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengamati King Sui sejak lahir untuk memaksa King Sui tetap dalam keadaan sedih dan putus asa. Pada akhirnya, dia mengatur formasi ini untuk memanen esensi pembantaian. Namun, dari apa yang Wang Lin lihat dilakukan dan dikatakan oleh sosok tujuh warna itu, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Hal ini menyebabkan Wang Lin menebak spekulasi sebelumnya. Ketidakpedulian dalam nada suara sosok tujuh warna itu tampaknya tidak palsu dalam pandangan Wang Lin, dia benar-benar tidak peduli. Untuk apa dia melakukan ini? Sementara Wang Lin merenung, dia meraih duri kedua di tenggorokan King Sui dan menariknya. Saat dia menarik, Wang Lin merasa semua otot di tubuhnya ditarik tanpa batas. Dia merasakan sakit ini ketika dia menarik busurnya tadi, dan itu adalah sesuatu yang bisa dia tahan. Wang Lin tanpa ampun mencabut duri kedua. King Sui mengatupkan giginya dan mengerang teredam. Keringat menutupi tubuhnya saat dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Wajah Wang Lin pucat pasi saat tangan kanannya meraih duri ketiga di lengan kiri King Sui. Duri ketiga dan duri keempat di lengan kanannya menyegel indera keilahiannya. Kata sosok tujuh warna itu dengan suara tenang. Wang Lin meraung saat dia meraih duri ketiga dan menariknya. Perasaan ilahinya terkena kekuatan yang kuat dari duri ketiga. Rasanya perasaan ilahinya terluka parah setelah menyebar. Wang Lin batuk seteguk darah dan kemudian mencabut duri ketiga dengan ekspresi galak. Dia tidak ragu-ragu meraih duri keempat di lengan kanan King Sui dan tanpa ampun menariknya. Perasaan ilahi Wang Lin yang terluka sekali lagi terkena kekuatan yang kuat. Pikirannya bergemuruh dan dia batuk darah lagi. Kekuatan penolakan di tubuhnya melonjak, menyebabkan tubuhnya bergetar terus-menerus. Lengan King Sui jatuh dan dia menatap Wang Lin. Sepertinya tatapannya tidak bisa melihat sosok tujuh warna, hanya Wang Lin. Ada kesedihan, kelegaan, dan kegembiraan dalam tatapan itu. Wang Lin menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum pada King Sui. Namun, tak lama kemudian, matanya menyipit. Tatapan King Sui mencerminkan lingkungan sekitar Wang Lin. Wang Lin hanya bisa melihat dirinya sendiri tetapi tidak bisa melihat sosok tujuh warna itu. Dia tidak bisa melihatku. Hanya kamu yang bisa melihatku di sini. Anda adalah seorang pengolah jiwa yang sangat menarik, sama seperti kultivator kecil itu, Zan, yang mengejutkan saya. Semua pengecualian dibuat di sini. Jika bukan karena saya yakin Anda tidak ada hubungannya dengan saya tidak akan percaya bahwa penciptaan bisa begitu menakjubkan. Sosok tujuh warna itu menghela nafas. Dia bilang aku tidak punya hubungan keluarga dengannya. Apa maksudnya? Orang bernama Zan. Apakah dia berbicara tentang Zan Kongli yang sudah mati atau hantu tua Zan? Wang Li tidak melihat sosok tujuh warna itu. Matanya berbinar dan dia perlahan bertanya, apa maksudmu dengan 3.000 tetes darah Mo Yi? Sosok tujuh warna itu tersenyum dan menatap Wang Lin.
Dia mulai berbicara dengan sedikit kenangan. Pada awalnya, tidak ada kultivator dari negara kuno, apalagi Yemo kuno. Tapi dia tetap datang. Sebelum kematiannya, dia menebarkan 3.000 tetes darahnya. 1.000 menjadi dewa kuno, 1.000 menjadi iblis kuno, dan 1.000 menjadi iblis kuno. Seiring berlalunya waktu, 3.000 tetes darah menyatu atau encer. Itulah asal-usul ketiga klan kuno Anda di sini. Pikiran Wang Lin bergetar. Dia tidak bisa mempercayai kata-kata orang ini sepenuhnya, tapi itu sangat mirip dengan apa yang dikatakan jiwa iblis kuno di dalam drum di tanah roh iblis. Iblis kuno Bei Luo pernah berkata bahwa yang kuno adalah generasi pertama dari para kultivator yang menentang surga. Dia mati melawan Dao Surgawi, dan kemudian para dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno muncul. 3 klan kuno adalah generasi kedua dari para kultivator yang menentang surga. Meski tidak sama dengan apa yang dikatakan sosok 7 warna, jika keduanya digabungkan, gambar yang jelas akan muncul. Yemo kuno terpikat ke sini oleh Kaisar Surgawi kuno, atau sosok 7 warna di sini. Pertempuran itu adalah pertempuran kuno di mana yang kuno bertarung melawan surga yang disebutkan oleh Bei Luo. 3.000 tetes darah akhirnya berubah menjadi 3 klan kuno. Tetesan air yang menyatu itu menjadi garis keturunan bangsawan. Seberapa benarkah hal ini? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. 1. Saya secara resmi mengubah tatanan kuno tanda hubung lebih besar dari yang kuno agar alur membaca lebih baik. N. Episode 1559. Terima kasih. Sosok 7 warna itu perlahan berkata, masih ada 6 duri penyegel lagi, kamu bisa melanjutkan. Wang Lin diam-diam merenung dan menekan pikiran itu dalam benaknya. Tangan kanannya meraih duri kelima, yang terletak di dantian. Duri kelima ini menyegel asal-usulnya. Suara halus sosok 7 warna itu bergema di telinga Wang Lin. Saat Wang Lin menyentuh duri itu, kekuatan surgawi dan kunonya melonjak sekaligus. Seolah-olah tubuhnya akan hancur. Saat kedua kekuatan itu menyerbu ke lengan kanannya, dia tanpa ampun mencabut duri itu. Ledakan menggelegar terdengar saat dia mencabut duri itu. Namun, tubuh Wang Lin bergetar dan suara letupan terdengar dari lengan kanannya. Kabut darah menyembur keluar dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Dengan mata merah, Wang Lin berjalan mendekati King Sui. Wajah King Sui dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa dan erangan teredam keluar dari mulutnya. Setelah mendekati King Sui, Wang Lin tidak ragu-ragu meraih duri ke-6 dan ke-7 yang ada di kaki King Sui. Tanpa menunggu sosok 7 warna itu berbicara, Wang Lin meraung. Cahaya keemasan memancar dari lengan Wang Lin dan kekuatan kuno memenuhinya. Sambil berlumuran darah, dia menarik kuat-kuat dengan kedua tangannya. Bahkan seseorang sekuat King Sui tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya, tapi jeritannya yang menyedihkan tertahan hingga menjadi desisan. Dengan keras, kedua duri itu dicabut oleh Wang Lin. Kini darah mengucur dari sudut mulutnya. Namun, kekuatan penolakan dalam diri Wang Lin telah mencapai puncaknya, menyebabkan wajahnya menjadi terdistorsi. Lumayan, masih ada 3 lagi. Namun, 3 duri terakhir ini tidak mudah untuk dihilangkan. Jika kamu bisa menghapusnya, aku akan memberimu hadiah. Sosok 7 warna itu tenang dan menjangkau awan 7 warna di langit. Awan bergetar dan buah kuning raksasa terbentuk dan perlahan turun. Masih ada dahan yang menempel pada buah tersebut. Sosok 7 warna itu memotong dahan dan buahnya berjatuhan. Ini adalah hadiah untukmu. Wang Lin melihat buah dao dan mengerutkan kening. Sosok 7 warna itu memberinya perasaan yang sama seperti Sang Maha Melihat. Dia tidak bisa menebak maksud orang ini. Orang ini telah mengizinkannya menyelamatkan King Sui, memberitahunya rahasia yang kuno, dan bahkan memberinya buah dao. Semua ini tidak bisa dilakukan tanpa alasan, pasti ada masalah. Wang Lin diam-diam merenung sebelum mengalihkan pandangannya dari buah dao. Dia melihat duri ke-8 yang berjarak beberapa inci dari area antara alis King Sui. Wang Lin bisa melihat 2 duri lainnya, tapi tidak mudah untuk dihilangkan. Mengambil napas dalam-dalam, tangan kanan Wang Lin terangkat perlahan dan meraih ke arah kepala King Sui. Kali ini, dia sangat lambat dan jauh lebih serius dibandingkan tindakan sebelumnya. Duri ke-8 ini terletak di kepala, yang merupakan persimpangan hidup dan mati. Jika itu berada di tengah-tengah antara alis King Sui, itu akan masuk akal, tapi itu meleset beberapa inci, yang membuat Wang Lin bingung. Duri ke-8 ini bukanlah duri tetapi sesuatu yang ditempatkan di sana untuk membuka reinkarnasinya. Sosok 7 warna itu tampak tersenyum saat dia melihat tangan Wang Lin perlahan mendekati duri ke-8. Tangan Wang Lin berhenti sejenak ketika sudah 1 inci dari duri. Duri ini berbeda dari 7 duri lainnya.
Meskipun duri itu juga tertanam di tubuh King Sui, sebagian besar duri lainnya berada di luar. Namun, duri ke-8 ini sebagian besar berada di dalam King Sui, dengan hanya 2 inci di luar. 2 inci sangat pendek. Tangan Wang Lin tidak bisa berhenti, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada King Sui setelah dia menariknya keluar. Posisinya terlalu berbahaya. King Sui perlahan mendongak dan menatap Wang Lin. Meski wajahnya dipenuhi rasa sakit, matanya jernih. Dia memandang Wang Lin untuk waktu yang lama dan kemudian mengangguk. Wang Lin memandang King Sui dan mengatupkan giginya. Dia tidak ragu-ragu lagi dan meraih duri ke-8. Saat Wang Lin meraih duri itu, rasa sakit menyebabkan King Sui mengeluarkan raungan teredam. Ketika Wang Lin menyentuh duri itu, ingatan yang terdistorsi memasuki pikirannya, menempatkannya dalam keadaan kacau. Banyaknya gambar menyebabkan pikiran Wang Lin terasa bengkak dan sakit. Dia tidak bisa melihat kenangan itu secara detail. Tangannya yang meraih duri ke-8 tanpa ampun mencabutnya sejauh 4 inci. King Sui mengatupkan giginya dan masih tidak mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia bertahan dan desisan teredam keluar dari sela-sela giginya. Beberapa napas pendek terasa seperti selamanya bagi Wang Lin dan King Sui. Kenangan yang memasuki pikirannya hampir membuatnya gila, tapi dia tidak melepaskannya. Dia perlahan-lahan mencabut duri itu semakin banyak. Pada akhirnya, duri yang menusuk kepala King Sui dicabut oleh Wang Lin. Ketika duri itu dicabut, darah mengalir dari mulut King Sui. Dia dibebaskan dari gunung. Dia jatuh ke arah Wang Lin dan Wang Lin menangkapnya. Kepalanya dibaringkan di bahu Wang Lin. Tubuhnya sangat lemah sehingga Wang Lin hampir tidak bisa merasakan berat badannya. Wang Lin hanya bisa mendengar kata-katanya yang samar. Terima kasih. Setelah dia mengatakan ini, King Sui pingsan. Kakak senior. Wang Lin membuang duri di tangannya dan memegang King Sui. Air mata mengalir dari matanya. Tidak buruk. Namun, 2 duri terakhir jauh lebih sulit dibandingkan duri sebelumnya. Lupakan saja, ambil ini dan pergi. Sosok 7 warna itu melambaikan tangannya dan buah dao terbang menuju Wang Lin. Aku bilang aku akan menghadiahkan ini padamu, jadi kamu bisa menerimanya. Wang Lin memegang King Sui dan menerima buah dao. Dia menatap tajam ke sosok 7 warna saat dia menyimpan buah dao. Dia mengambil King Sui dan terbang menuju pintu keluar alam 7 warna. Wang Lin merasakan rasa takut yang kuat terhadap sosok 7 warna itu. Dia tidak tahu mengapa sosok 7 warna itu melakukan semua ini. Saat dia merenung, dia berhenti sebelum pergi dan berbalik ke arah sosok 7 warna di kejauhan. Mengapa? Suara Wang Lin serak saat dia menanyakan pertanyaan itu. Dia hanyalah sebuah permainan. Jika Anda ingin menyelamatkannya, bawa saja dia pergi. Adapun alasannya, saya ingin melihat apakah para penanam spiritual dapat melalui perubahan luar biasa yang dialami anak kecil Zan jika mereka beruntung. Mungkin saya dapat menggunakan ini untuk menemukannya. Apa yang sedang Anda cari? Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan orang ini. Jika kamu bisa menemukannya, kamu akan mengetahuinya. Pria 7 warna itu tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Tubuh Wang Lin mundur di luar kendalinya. Kejutan memenuhi mata Wang Lin saat tubuhnya perlahan meninggalkan alam 7 warna. Saat Wang Lin berangkat, dia menanyakan pertanyaan terakhir, apakah Anda penguasa surgawi? Aku dan juga tidak. Suara samar itu terdengar. Wang Lin muncul di dalam sistem bintang Brilliant Void, lalu keretakan ke alam 7 warna perlahan menghilang. Tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya, namun apa yang terjadi meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dia sepertinya samar-samar memahami sesuatu, tapi itu membuatnya semakin bingung. Apa yang dia cari? Jika kultivator, Zan kecil, yang dia bicarakan adalah hantu tua Zan, maka perubahan menakjubkan apa yang terjadi pada hantu tua Zan. Perubahan ini akan memungkinkan orang 7 warna menemukan apa yang dia cari. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin mundur dan melihat ke alam 7 warna yang telah menghilang. Masalah King Sui hanyalah sebuah permainan. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia memegang King Sui dan tiba di sebuah planet terbengkalai di dekat markas besar aliansi. Tidak ada kultivator atau energi spiritual di planet ini, hanya beberapa binatang. Namun, bagi Wang Lin, ini adalah tempat terbaik untuk melepaskan segel King Sui. Wang Lin duduk di dalam lembah di planet ini dan menempatkan King Sui yang tidak sadarkan diri di hadapannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya untuk menekan kekuatan penolakan yang kuat di dalam tubuhnya. Namun, itu sangat sulit, dan pada akhirnya dia hanya meredakan rasa sakit yang luar biasa. Ada banyak duri yang terkubur di dalam dagingnya.
Meskipun mereka tidak terlihat, rasa sakit yang dia rasakan setiap kali dia menarik napas akan mengingatkan Wang Lin akan keberadaan mereka. Biaya untuk menyelamatkan King Sui sangat tinggi. Namun, bahkan jika Wang Lin dapat memilih lagi, dia akan melakukannya lagi tanpa ragu-ragu, meskipun itu tidak sejalan dengan rencananya, meskipun ini sangat bodoh. Alasan dia menunggu bertahun-tahun untuk menyelamatkan King Sui adalah karena dengan tingkat kultivasinya saat itu, dia tidak memiliki peluang sama sekali, jadi dia tidak akan bisa menyelamatkan King Sui. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan King Sui. Jika dia masih menunggu sampai dia memiliki kesempatan yang lebih baik, menunggu sampai dia menjadi kultivator langkah ketiga, menunggu sampai dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan tahu apakah King Sui masih hidup. Kadang-kadang, jika seseorang menghitung semuanya dengan jelas, setiap kemungkinan untung atau rugi, orang seperti itu tidak akan pernah tahu apa itu emosi. Meskipun dia tahu bahayanya, dia tetap harus pergi. Jika itu adalah King Sui, Wang Lin tahu bahwa dengan kepribadian King Sui akan melakukan hal yang sama. Dia akan menyelamatkan Wang Lin. Ini sudah cukup. Itu adalah alasan yang sangat sederhana dan pilihan yang sangat langsung, tapi berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Hidup itu berharga, tapi terkadang ada hal yang lebih penting daripada kehidupan. Namun, sangat sedikit orang yang masih mempercayai hal ini. Wang Lin bukanlah seorang pria sejati atau seorang kultivator yang kejam. Dia adalah orang yang memiliki daging, darah, dan emosi. Episode 1560 Anggur Kuat. Untungnya, keduanya adalah tipe orang seperti ini. Duri ke-9 ada di tulang punggungnya. Itu benar-benar terkubur di dalam tulang punggungnya dan tidak ada 1 inci pun yang menonjol. Bahkan tidak ada luka, seolah-olah hanya bersembunyi di ruang kosong di dalam tubuhnya. Wajah King Sui yang tidak sadarkan diri masih terpelintir karena rasa sakit, tetapi ada sedikit kelegaan dan kegembiraan di wajahnya. Rasa leganya karena Wang Lin, dan rasa gembiranya juga karena Wang Lin. Setelah beberapa saat berkultivasi, kelelahan Wang Lin sedikit berkurang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat King Sui yang tidak sadarkan diri dengan punggung menghadap ke arah dirinya. Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia menatap punggung kurus King Sui. Tulang belakang King Sui bengkak, itu adalah gambaran yang mengejutkan. Setelah sekian lama, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Dia mengangkat tangan kanannya dan jari telunjuknya perlahan bergerak ke bawah di sepanjang tulang punggung King Sui seolah dia sedang mencari sesuatu. Alis Wang Lin terkunci rapat seolah sedang memikirkan sesuatu. Untungnya belum menyatu sepenuhnya dengan tulang punggungnya. Jika lebih banyak waktu berlalu, duri ini akan habis seluruhnya dengan tulang punggungnya, maka duri itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Itu menyegel tubuh dan jiwa aslinya. Bahkan jika tubuhnya diubah, itu akan tetap ada. Jari telunjuk Wang Lin tiba-tiba menusuk bagian pertama tulang belakang King Sui. Tubuh King Sui bergetar dan dia membuka matanya. Dia mengatupkan giginya agar suara rasa sakitnya tidak keluar. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior, rasa sakit dari duri ke-9 ini akan lebih hebat dari gabungan 8 duri sebelumnya. Saya telah menderita sepanjang hidup saya sudah terbiasa." Suara King Sui serak, tapi sangat tenang. Ada sedikit kesedihan di mata Wang Lin. Setelah menghela nafas, dia tidak lagi ragu-ragu dan dengan lembut berkata, "Bertahan." Saat dia berbicara, tangan kanannya menembus daging King Sui hingga ke tulang belakang. Jari Wang Lin mencengkeram duri itu. Duri lemah dipegang oleh jari Wang Lin. Wajah King Sui menjadi pucat pasi dan keringat dingin keluar. Namun, dia mengatupkan giginya dan mengubah rasa sakit ini menjadi api kebencian yang membara di matanya. Wang Lin mencubit duri yang lemah itu dan perlahan menariknya keluar. Ini seperti mengekstraksi sumsum tulang. Sangat sedikit orang yang bisa menahan rasa sakit ini. Ekspresi Wang Lin sangat serius dan tidak membiarkan jari-jarinya gemetar sama sekali. Dia mencubit duri itu dan perlahan mencabutnya. Setiap inci yang dia tarik akan menyebabkan King Sui mengerang teredam. Tangan King Sui mencengkeram tanah dengan kuat dan menggali lubang yang dalam. Wang Lin tidak bisa melihat ekspresi King Sui, semua fokusnya tertuju pada jari-jarinya. Dia perlahan berhenti dan selalu mempertahankan kecepatan yang lembut. Dia tidak berani melakukan kekerasan berlebihan. Meskipun duri lembut ini belum sepenuhnya menyatu dengan tulang belakang King Sui, sebagian besar sudah menyatu, jadi dia harus berhati-hati. Waktu berlalu. Duri ke-9 sangat panjang. Setelah 15 menit, Wang Lin telah mengeluarkan sebagian besarnya. Keringat menutupi dahinya, tapi dia mengabaikan keringat itu dan fokus pada durinya. Duri yang dicabut benar-benar hitam,
dan setetes darah hitam jatuh ke tanah, mengeluarkan suara mendesis. Tarik sisanya segera. Suara tenang King Sui keluar dari giginya dan memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, tangan kanannya tanpa ampun mencabut duri dari tulang punggung King Sui. Darah hitam menyembur keluar dan King Sui mengeluarkan seteguk darah hitam. Punggungnya menonjol dan kemudian perlahan kembali normal. Nafas yang kuat keluar dari mulut King Sui, dan butuh waktu lama hingga napasnya menjadi tenang. Tangannya membentuk segel dan dia mulai berkultivasi. Wajah Wang Lin pucat, dan setelah membuang durinya, dia juga menutup matanya untuk berkultivasi. Saat dia mencabut duri ke-9, dia juga merasakan sakit yang sama, seolah sumsum tulangnya juga sedang dicabut. Meski tidak sekuat rasa sakit King Sui, rasa sakitnya masih sangat kuat. Setelah setengah jam, Wang Lin membuka matanya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior, yang terakhir." King Sui perlahan menghela napas dan berbalik menghadap Wang Lin. Dia diam-diam menatap adik laki-lakinya dari masa lalu. Ketika dia melihat ekspresi lelah dan darah merah yang kering, sedikit kelembutan muncul di matanya. "Kamu sudah dewasa." King Sui mengungkapkan senyuman. Adik laki-laki di hadapannya bukan lagi seorang kultivator kecil yang membutuhkan perlindungannya, melainkan seorang individu yang sangat kuat yang dapat mengguncang seluruh sistem bintang. Wang Lin memandang King Sui dan tersenyum. Meski senyuman ini dipenuhi dengan kelelahan, senyuman ini mengungkapkan rasa bahagia yang sebenarnya. "Apakah kamu punya anggur?" King Sui melambaikan tangannya. Tubuhnya telah dikurung selama bertahun-tahun, jadi sekarang rasanya agak aneh. Wang Lin mengangguk dan tangan kanannya meraih kekosongan. Ruang penyimpanannya muncul dan kendi anggur terbang keluar. King Sui tertawa dan mengambil kendi anggur. Dia meneguknya banyak-banyak dan rasa pedas menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menghela nafas panjang dan kemudian menyerahkan kendi anggur kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin meminumnya, dia juga meneguknya, dan rasa pedas menyebar ke seluruh tubuhnya juga. Keduanya saling memandang dan mulai tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jarang sekali mereka berdua tertawa terbahak-bahak. "Setelah duri ini dihilangkan, kultivasi saya akan pulih dan meningkat pesat." Esensi pembantaian, esensi pembantaian. Saat King Sui berbicara, ada sedikit kesedihan di matanya, tapi dia menguburnya jauh di dalam dirinya. Dia mengambil kendi anggur dari Wang Lin dan meneguknya lagi. "Ayo, cabut duri terakhir." King Sui meletakkan kendi anggur dan matanya bersinar. Tatapan ini membuat Wang Lin merasa seperti sedang melihat King Sui dari masa lalu. Wang Lin melihat pembuluh darah yang membengkak di tubuh King Sui dan perlahan berkata, "Duri terakhir telah menembus semua pembuluh darah di tubuhmu. Saya khawatir ini yang terpanjang. Saya ingat duri ini masuk dari sini." King Sui mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke dadanya di mana jantungnya berada. Saat dia menunjuk, sebuah lubang berdarah terbuka dan memperlihatkan pembuluh darah biru di dalamnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, King Sui mencubit tanpa ragu dan menarik pembuluh darah keluar dari lukanya. Meski terlihat tenang, kontraksi pupil matanya menunjukkan betapa menyakitkannya itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Dia memotong pembuluh darah yang ditarik King Sui. Saat darah hendak menyembur keluar, Wang Lin memasang segel di salah satu ujungnya untuk menghentikan darah, dan jarinya masuk ke ujung lainnya. Sepertinya Wang Lin telah menangkap sesuatu dan menariknya. Tubuh King Sui bergetar tidak seperti sebelumnya. Wajahnya yang sudah agak pulih langsung berubah pucat, tapi dia mengatupkan giginya. Dia menatap dadanya dan duri ungu yang ditarik Wang Lin dari pembuluh darahnya. Durinya lembut seperti ular, dan bagian yang dicabut masih bergoyang. Setiap kali ia bergoyang, keringat dingin akan semakin banyak muncul di dahi King Sui. Dia mengambil kendi anggur dan meneguknya lagi. Ketika dia meneguknya, Wang Lin menariknya dengan keras dan duri setinggi 7 kaki itu dicabut. Wajah King Sui membiru dan tubuhnya bergetar. Raungan samar keluar dari tenggorokannya. Dia menatap ke langit dan amarah kembali membara di matanya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia menghancurkan kendi anggur, menyebabkan anggur berceceran di mana-mana. "Wang Lin, apakah kamu punya anggur?" Tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan dan labu hijau muncul. Ini bukan anggur tapi darah naga yang diberikan burung vermilion tua padanya. Darah ini sangat ganas. King Sui mengambil kendi dan meneguknya. Dia menghirup udara dingin dan tersenyum. Agak mencurigakan tapi tetap manis. "Anggur jenis apa ini?" "Ini jelas darah, tapi anggur darah ini cukup kuat." "Wang Lin, cabut seluruh durinya." Tatapan Wang Lin menjadi serius dan dia tanpa ampun mencabut duri itu. Pembuluh darah di seluruh tubuh King Sui menonjol dan berkumpul menuju dadanya.
Saat Wang Lin menariknya, kultivasi beku King Sui mengendur. Aura pembantaian menyebar ke udara, menyebabkan awan hitam menutupi langit. Aura pembantaian sangat padat saat ini. Salju hitam mulai turun dari awan, menutupi bumi. Istirahatlah, aku akan melakukannya sendiri. Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui dan dia berdiri. Dia meminum anggurnya lagi sebelum tangan kirinya meraih duri ungu itu dan tanpa ampun menariknya. Ada ledakan yang menggelegar dan pembuluh darah yang menonjol di sekujur tubuhnya bergerak dengan keras. Banyak duri ungu yang dicabut. Kamu telah menyegel dewa surgawinya begitu lama, sekarang pergilah ke sini demi dewa surgawi ini. Suara King Sui dingin, seolah dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia meraih potongan terakhir duri ungu itu dan duri itu patah. Bagian yang terhubung ke pembuluh darahnya ingin menyusut kembali, tetapi King Sui bahkan tidak melihatnya. Dia membuang separuh lainnya dan jari-jarinya bergerak seperti pedang menuju pembuluh darahnya. Esensi penyembelihan dalam jumlah yang mengejutkan melonjak ke pembuluh darahnya. Karena kamu tidak ingin pergi, maka matilah di dalam tubuh tuan ini. Saat jari King Sui turun, salju hitam turun lebih cepat. Esensi pembantaian yang bahkan mengejutkan Wang Lin mengalir keluar dari jari King Sui ke dalam tubuhnya. Suara letupan bergema di dalam tubuhnya dan raungan menyedihkan sepertinya datang dari pembuluh darah yang menonjol sebelum menjadi tenang. Tampaknya duri yang tampak seperti hidup itu langsung terbunuh oleh esensi pembantaian King Sui. Tubuh King Sui gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah hitam. Tubuh kurusnya mulai tumbuh dan dia kembali ke penampilan aslinya. Pada saat ini, esensi pembantaian di dalam tubuhnya meletus dan langit menjadi gelap. Saat salju hitam turun, pintu hantu muncul. Gerbang kekosongan.